Ya. Oke, udah masuk. Oke, silakan Mbak Laras waktu dan tempatnya. Oke, thank you Aldi. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang Arel. Mungkin bisa di full screen ininya, PPT-nya. Gimana Mbak? PPT-nya bisa di full screen kan? Full screen. Oh, sebentar. Ini udah full screen sih Mbak di tempatku. Oh, oke. Oke, kita masuk pertama, kita bakal bahas tentang teknik Arel. Oke, kita langsung ke next slide. Oke, apa itu Arel? I think kalau misalkan kalian debater, ini itu udah umum banget ya, bahkan rata-rata debater SMA juga make. Daripada teknik-teknik lain yang lebih complicated, Arel itu adalah salah satu hal yang umum banget. Dan biasanya nggak hanya dipakai untuk debat, tapi juga dipakai untuk public speaking, untuk konteks-konteks kebahasaan, pelajaran pendidikan bahasa dan sastra itu biasanya juga belajar tentang Arel. Jadi Arel itu adalah salah satu teknik untuk menyusun argumen yang terdiri dari argumentation atau assertion, evidence, uh, reasoning, dan juga link back. Namun, apakah perbedaan di antara keempatnya? Mari kita lihat dulu ya. Jadi, argumentation atau argumentation itu biasanya lebih ke klaim gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman debat, terus teman-teman punya suatu klaim terhadap isu, itu biasanya disebut sebagai argumentation atau assertion. Jadi, dia hanya klaimnya saja, jadi dia dijadikan sebagai pijakan inti untuk keseluruhan argumen. Dan karena dia sifatnya hanya klaim, biasanya dia berupa satu kalimat utama yang sifatnya ringkas atau padat. Tapi setiap klaim itu perlu ada alasan gitu. Jadi alasan berdirinya sebuah argumen atau kenapa sih teman-teman menyatakan klaim itu benar. Misalkan aku mau bilang Aldi itu ganteng. Nah, itu namanya argumentation atau assertion. Nah, reasoningnya gitu kan. Kenapa sih menurut aku si Aldi itu ganteng? Nah, terus aku bilang nih, menurut aku Aldi itu tampan gitu. Misalkan karena yang pertama, I think dia fit to society standard. Nah, yang kedua, misalkan menurut aku karena dia kind and nice. Nah, yang ketiga menurut aku kenapa tampan pada akhirnya karena dia commit setiap dia itu work gitu. Jadi in terms of handsomeness berarti aku talk about a lot of issue. Nah, itu namanya reasoning. Tapi reasoning it's most likely also coming from the personal perspective. Jadi reasoning itu juga butuh evidence. Nah, evidence adalah fakta yang sifatnya berasal dari sudut pandang kedua, ketiga, di luar diri kita gitu. Jadi evidence itu adalah bukti-bukti yang sifatnya di luar diri kita. Kenapa harus punya evidence? Karena kalau misalkan alasan itu tidak punya data, akan terkesan seperti asumsi personal saja. Jadi dia susah untuk dibuktikan. Misalkan aku bilang Aldi gitu, Aldi tampan misalkan kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman yang lain juga setuju. Nah, itu bukti yang pertama. Terus yang kedua, ternyata di organisasi memang prestasinya bagus. Nah, itu bukti yang kedua. So, evidence should be a lot of things yang membuktikan selain dari perspektif personalku, justifikasi di orang lain itu juga tepat loh. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa reasoningnya kuat dan akhirnya klaimnya juga terbukti. At the end of the day, teman-teman pada akhirnya juga butuh yang namanya link back atau menyatakan kembali argumentation atau assertion pertama dipertegas dengan reasoning dan juga evidence-nya. Jadi misalkan teman-teman udah bilang suatu hal gitu itu perlu dipertegas. Oke, kita ke argumentation ke slide sebelumnya. Sebelumnya, ini kayaknya next malah kayak sebelumnya lagi. Hmm. Oh, next slide. Nah, ya ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam argumentation ya. Jadi argumentation itu adalah kali utama argumentasi yang menjadi pijakan inti atau fondasi dari keseluruhan argumen gitu. Argumentation umumnya itu berupa intisari dari keseluruhan konstruksi yang akan dikemas ringkas. Biasanya argumentation itu punya yang disebut sebagai general assertion atau specific assertion. General assertion itu biasanya klaim yang sudah diketahui umum dan juga sudah beredar luas. Misalkan begini, di era pandemi COVID-19, mahasiswa dan juga pelajar rata-rata stres. Itu adalah general assertion. Yang tidak general itu adalah pada saat teman-teman punya argumen yang membuktikan bahwa sebenarnya mahasiswa dan pelajar itu tidak stres. Nah, itu tidak general kan? Dia tidak sesuai klaim umum. Jadi yang general assertion itu adalah kebenaran-kebenaran umum yang meskipun kita nggak tahu datanya, tapi seems like it's right gitu. Itu namanya general assertion. Specific assertion itu dari pembadahan mosi spesifik berdasarkan struktur SPOK atau kalau di mosi di pembicara pertama kita itu nanti ada limitasi, ada batasan, ada justifikasi.
Dan biasanya specific assertion atau argumentation yang bagus itu comes waktu kalian ngebedah subjek, predikat, objek keterangannya secara spesifik. Misalkan subjeknya adalah siapa sih yang berperan gitu. Kenapa subjek itu menjadi eksklusif dan apa yang hanya bisa dilakukan oleh subjek X dan tidak dapat dilakukan subjek lainnya. Contoh waktu teman-teman punya pacar gitu. Terus teman-teman akhirnya bertengkar sama pacar teman-teman gitu kan. And then banyak banget orang-orang yang masih mau balikan karena mereka merasa ada hal-hal eksklusif dari mantannya yang tidak dia rasakan di mantan-mantan lainnya atau tidak bisa dipenuhi dari keluarganya, tidak bisa dipenuhi dari teman-temannya. So the subject jadi sangat-sangat eksklusif dan jadi terkesan sangat-sangat mayor di suatu mosi kayak gitu. Yang kedua adalah predikat. Biasanya predikat itu kata lakukan kerja ya, dilekatkan pada subjek gitu. Kenapa teman-teman harus membuktikan kenapa predikat ini penting dan juga eksklusif pada subjek tersebut gitu. Kenapa dia punya kapabilitas untuk hal itu. Misalkan di konteks pacaran bilangnya, iya karena kalau aku sama pacar aku lebih diperhatiin gitu. Nah, waktu dia ngomong diperhatikan, itu apakah salah satunya orang yang bisa memperhatikan itu hanyalah pacarnya gitu. Oh ternyata yang dia maksud dengan perhatian itu adalah ngomongin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan segala macamnya. Which is most likely nggak dilakuin oleh orang tua karena orang tua punya batasan untuk mengungkapkan perasaan maybe. Nah, itu adalah predikat-predikat yang dia sangat penting dan eksklusif rather than other subjects dan pada akhirnya dia punya kapabilitas karena misalkan adalah pacarnya. Nah, objek itu adalah hal yang sifatnya harus tepat sasaran pada setiap kepingan dari S per P, apakah objek itu benar-benar ngebutuhin gitu. Makanya kadang orang pacaran gitu ngeyel, udah dikasih tahu pacarnya ini toxic, tapi pada akhirnya mereka tetap mau, karena mereka itu lebih fokus ke eksklusivitas subjeknya, eksklusivitas predikatnya, dan mereka ngerasa aku nih butuh gitu. Makanya kalau udah ngerasa butuh, pada akhirnya subjek dan predikatnya menjadi sangat kuat. Dan terakhir adalah keterangan di mana, kapan, dengan bantuan siapa, dan keterangan adverbia lainnya yang sifatnya tidak perlu ada pun sebenarnya tidak apa-apa. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana cara membedah bagus. Oke, kita ke next slide. Mhm. Nah, sekarang kita masuk ke reasoning. Reasoning itu adalah alasan berdirinya sebuah argumen atau assertion tadi yang pertama. Misalkan teman-teman bilang, katakanlah gini ya, yang a little bit sensitive, bahwa Kementerian Inyoya lebih efektif dalam hal riset daripada Badan Riset Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. That's very sensitive statement kan. Nah, pada saat teman-teman bilang kayak gitu, itu namanya klaim gitu. Nah, untuk membuktikan klaim, teman-teman harus punya reason. Biasanya reason itu dilihat dari 5 hal ini. Yang pertama adalah sangat dibutuhkan dari segi waktu. Sangat dibutuhkan dari segi waktu is not only talking about bahwa dia mendesak saat ini, tapi dia juga bisa diomongkan sebagai penting untuk dimulai karena dia dibutuhkan di masa depan. Misalnya contohnya gini, jalan tol gitu kan. Ada orang bilang nggak penting Indonesia itu bangun jalan tol saat ini karena kita lebih penting untuk ngurusin kemiskinan gitu ya. Ini gampang banget di-tackle ya. Bilang aja hello Madagaskar gitu ya, bahwa bikin jalan itu butuh waktu dan sometimes kita butuh waktu 4 sampai 5 tahun untuk bikin jalan tol. Apalagi jalan tolnya terhubung antara Nusantara, antara satu wilayah ke wilayah yang lain. Belum lagi kita harus ngurus peralihan tanah, belum lagi kita harus ngurus dana untuk swasta gitu. Kalau mereka bilang kita lebih penting untuk ngurus kemiskinan, in your hand, kemiskinan nggak akan bisa diatasin waktu kamu nggak punya jalan tol. Justru di tahun 2030, di mana semua negara itu udah maju dengan distribusi produk dan jasa yang bagus, Indonesia nge-stuck karena yang kita andalin itu cuma pakai jalur distribusi tradisional aja. Nah, misalkan kayak gitu. So, proof dari segi waktu, it's not only talking about apa yang mendesak saat ini, tapi apa yang harus dipreparasi di masa depan, tapi mulainya harus saat ini. Itu adalah waktu. Yang kedua adalah dari segi tujuan ya. Tujuan itu harus yang bagus adalah disepakati bersama dan atau menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait. Misalnya nih, tujuan yang disepakati bersama gitu. Misalkan DPR buat keputusan untuk RUU KPK misalkan kayak gitu. Nah, di sini pada akhirnya jadi perdebatan kan. Kenapa coba kalau teman-teman pahami kenapa terjadi perdebatan? Karena si DPR bikin suatu RUU misalkan yang tujuannya adalah X, sedangkan rakyat kita maunya adalah Y. Nah, pada akhirnya timbul perdebatan. Sewaktu teman-teman membedah suatu mosi, teman-teman harus lihat antara subjeknya dengan objeknya, apakah tujuannya itu sama gitu. Nah, gimana kalau tujuannya udah sama nih Kak? Misalkan pemerintahnya pengen mengentas kemiskinan, rakyatnya juga nggak mau kita miskin. The problem yang harus di-solve next itu adalah mekanismenya. For example, pemerintah kita mau mengentas kemiskinan. Mekanismenya itu adalah memberikan bantuan sosial setiap bulan. Good, bagus dari segi pemerintah karena itu emang udah kebijakan pemerintah.
And then apakah rakyat kita suka atas bantuan sosial? Bagus, rakyat kita juga suka. Jadi dari segi waktu dia dibutuhkan, dari segi tujuan dia relevan, tapi ada masalah dari segi mekanisme. Kenapa? Karena di mekanisme itu kita berbicara tentang sistem yang terukur, punya backup planning, dan juga punya banyak stakeholder. Once you talking about kemiskinan, Anda tidak hanya harus bicara tentang bantuan, di mana orang pada akhirnya menengadahkan tangan dan menerima sesuatu. Tapi more important than that, itu harus bilang tentang pemberdayaan. Logikanya, kalau kalian mau nyerang dari segi mekanisme, kalian bisa bilang, bukan bantuan sosial yang harus menjadi prioritas utama pemerintah kita dalam menuntaskan kemiskinan. Mengapa? Karena di proposal mereka, rakyat kita hanya akan menengadahkan tangan untuk mengandalkan bantuan sosial pemerintah terus-menerus. Pada akhirnya rakyat kita tidak kreatif, inovatif, dan tidak berdaya saing. At the end of the day, waktu pemerintah kita sudah terlilit terlalu banyak hutang, atau pemerintah kita memiliki krisis inflasi atau ekonomi nasional, pemerintah kita tidak bisa backup terhadap rakyat kita protes, dan kemudian demonstrasi besar-besaran atau yang dikatakan sebagai kesenjangan tingkat tinggi pada akhirnya akan terjadi. Kalau tujuannya kalau permasalahan waktunya adalah kemiskinan dan tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan, maka mekanisme yang harus diberikan pemerintah bukan memberikan bantuan sosial, but rather than that, kita memberikan pelayanan gratis untuk katakanlah inovasi dan kreasi, pelatihan kerja, terus juga bantuan sosialnya itu bukan untuk kasih uang per bulan biar mereka enak-enak, tapi dibantuan untuk investasi swasta. Dari segi mekanisme, once waktunya tepat, tujuannya tepat, terang mekanismenya. Apakah mekanismenya tepat? Gitu ya, dilihat dari tujuannya atau waktunya. Dan selanjutnya adalah apakah dia berdampak dari segi hasil pencapaian gitu. Jadi dia nggak hanya menguntungkan bagi salah satu pihak, namun juga keseluruhan pihak yang terkait di dalamnya. For example, di kasus debat-debat yang bicara tentang dewan ini sebagai pemerintah percaya bla 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 gitu kan. Ada banyak stakeholder yang terkait di sana. Misalkan ada mahasiswa, ada pelajar, ada guru, dan juga ada investor. Sometimes gitu, kita terlalu kepedean untuk bilang bahwa ya ini pasti bisa berjalan kok gitu. Nah, problemnya adalah tadi di assertion atau argumentation kita udah bilang ya, di subjek itu kita harus tahu seberapa eksklusif dia, tapi di reasoning kita harus tahu berapa berdampakkah dia dari segi hasil pencapaian. Pada saat mereka bilang pemerintah pasti bisa gitu. Nah, gimana kalau gitu ya, apa yang pemerintah lakukan itu justru merugikan bagi swasta. Misalnya swasta sering kritik pemerintah kita punya terlalu banyak peraturan sehingga menghambat investasi gitu kan. Terus ada mosi di mana pemerintah kita akan menetapkan investasi lagi yang diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk semakin menjaga peraturan kita sehingga tidak diserang oleh asing, sehingga kita bisa melindungi aset-aset kita. Nah, di tujuan itu, teman-teman bisa bahwa at the end of the day, waktu Anda terlalu membuat banyak peraturan, Indonesia adalah negara berkembang, di mana investor adalah orang yang Anda butuhkan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, apabila Anda ingin menarik investor datang ke Indonesia dengan cara yang tepat, bukan peraturannya yang dipersulit, tapi peraturan ada itulah yang diperketat. Bukan dengan menambah peraturan, tapi dengan memperketat peraturan yang sudah ada. Misalkan kayak itu. Kalau misalkan dia pakai mekanisme itu ya, lagi-lagi mekanismenya, pada akhirnya output-nya adalah investor nggak mau planted investment di Indonesia karena mereka rasa ya yang butuh siapa gitu kan, yang butuh Indo gitu. Kalau saya adalah negara maju, saya bisa invest di mana aja. Kalau di sini ribet, mending saya ke Malaysia, mending saya ke Singapura, mending saya ke Cina gitu. Nah, itu adalah berdampak dari segi hasil pencapaian. Ingat siapa yang butuh, siapa yang pada akhirnya akan diuntungkan. Yang kelima adalah biasanya ini third speaker, lebih minim resiko dibandingkan proposal lawan. Dan kadang permasalahan dari tim debat adalah mereka tuh ngeyel dan tidak mau mengakui kalau misalkan tim mereka itu juga punya kekurangan. Jadi mereka biasanya sangat amat ngeyel dan merasa bahwa tim mereka adalah tim yang paling unggul di dunia ini dan bahwa mereka adalah yang seburuk-buruknya tim. Itu adalah tidak profesional ya menurutku. Jadi kalau misalkan kita debat, kita harus ngakuin bahwa tim kita punya kekurangan. For example, di kasus katakanlah model Victoria's Secret yang baru-baru ini diganti dari model yang super duper good looking, tingginya 170 ke atas, pinggangnya langsing, diganti brandnya jadi lebih inklusif. Orang yang gemuk ada, orang yang pendek ada, dan pada akhirnya itu memicu protes gitu. Nah, terus lawan menyerang teman-teman dengan menyatakan bahwa ya di proposal mereka Victoria's Secret brandingnya akan jelek karena kesannya adalah nge-empower orang-orang untuk tidak sehat, lalu juga nge-empower orang-orang untuk bla 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 bla, untuk gemuk, untuk segala macamnya misalkan kayak gitu. Nah, tapi teman-teman bisa bilang bahwa, "No, kita nggak nge-empower orang-orang untuk
buruk loh. Meskipun di sisi kami ada kemungkinan orang-orang itu akan merasa, "Oh, aku gemuk and then nggak apa-apa, aku seperti ini karena toh brand Victoria's Secret itu juga begitu." Tapi at least di point of view kami merangkul lebih banyak pihak gitu ya. Bukan hanya orang yang merasa model saja, tapi kita merangkul ibu-ibu, remaja, atau siapapun yang punya insecurity about their bodies. Dan yang kedua adalah talking about the brand, bukan berarti kita akan membiarkan toxic positivity happen. Karena kita adalah sebuah brand, kita juga akan buat konten yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan how to maintain your body, tanda-tanda keburukan gitu. And by that, hal yang Anda khawatirkan itu tidak akan sebesar itu terjadi di proposal kami. Jadi akui kekurangannya, tapi bukti yang lebih buruk itu adalah proposal Anda, bukan tim kami, kayak gitu. So, ini adalah 5 reasoning yang bisa dipakai dari waktu, tujuan, mekanisme, hasil pencapaian, atau kalian membandingkan dengan lawan kalian, kayak gitu. Oke, kita ke next slide. Oke, apa bedanya argumentation dan juga reasoning? Biasanya argumentation itu layer-nya lebih ringkas dan padat dalam kesatuan kalimat yang sifatnya padu. Misalkan nih teman-teman mau bilang, misalkan ya kita lagi rame Olimpiade Tokyo gitu kan. Terus ada Mamoto atau salah satu single putra dunia yang rankingnya dia ranking nomor 1 tuh pebulu tangkis dunia, yang baru aja kalah masuk babak 16 besar. Bayangin ya, itu heboh banget tuh. Jadi nomor 1 dunia tapi kalah tembus 16 besar ngelawan Korea gitu ya. Argumentation utamanya adalah, misalkan, kekalahan Mamoto di Olimpiade Tokyo murni disebabkan oleh cedera di masa lalu, misalkan kayak gitu. Jadi kita mau bilang kekalahan Mamoto yang di Olimpiade Tokyo itu murni disebabkan oleh cedera di masa lalu. Jadi dia di Malaysia, dia pernah kecelakaan di Malaysia, dan kita mau klaim bahwa argumentasinya ini tuh bukan gara-gara Mamoto jelek, dia itu tetap yang terbaik di dunia kok, tapi dia ini kalah cuma karena bekas cedera aja, misalkan kayak gitu. Itu namanya argumentation. Nah, reasoning-nya adalah lebih luas daripada itu. Contohnya kalian mau bilang, iya jelas lah, kenapa ini cedera bukan karena Mamoto itu skill-nya udah menurun misalkan ya, karena satu, misalkan teman-teman mau bilang bahwa cedera itu secara kesehatan memang berpengaruh terhadap atlet bulu tangkis, apalagi atlet yang mengandalkan fisik bukan mengandalkan otak. Sehingga logikanya kalau dia pernah cedera pasti performanya lebih menurun gitu. Atau yang kedua teman-teman mau bilang kenapa cedera itu berpengaruh, selain secara fisikal, itu juga berpengaruh secara mental. Karena semua orang yang nge-blow up berita tentang Mamoto atau membicarakan itu pada akhirnya akan punya asumsi dan narasi, bahkan Mamoto itu sendiri di dirinya ya, bahwa, "Oh, aku udah cedera," gitu. Pasti ada yang salah nih dengan tubuh aku. Jadi secara psikologis sebenarnya udah ada serangan-serangan mental yang tertanam di jiwa Mamoto dari dulu sampai dia tanding gitu, dan itu juga menjadi serangan personal atau serangan psikologis sosial bagi Mamoto. Itu adalah reasoning. Dengan argumentation, bahwasanya Mamoto itu memang disebabkan oleh cedera dan bukan disebabkan oleh hal lainnya. Tapi kalau misalkan kalian lawan, kalian bisa bilang kayak gini, argumentation-nya kan, bukan disebabkan oleh cedera, tapi, misalkan disebabkan oleh, kesalahan personal Mamoto dalam pertandingan, kayak misalkan kayak gitu. Nah, misalkan terus teman-teman mau jawab, "Kenapa sih cedera itu nggak boleh di-count?" Logikanya kalau kalau pemain itu masih cedera, dia nggak akan boleh bertanding di Olimpiade Tokyo. Yang kedua adalah, kalau dia masih cedera, seharusnya selain dia tidak boleh bertanding di Olimpiade Tokyo, pada akhirnya dia nggak akan mampu untuk bertahan selama 2 set ngelawan Korea, ya nggak? Gitu, logikanya kayak gitu. Jadi cedera itu nggak boleh di-count Dewan Juri yang terhormat, karena kalau dia cedera dan emang fisiknya ada masalah, at the end of the day, dia nggak akan bisa bertanding di situ kok. Jadi cedera nggak boleh di-count. The first reason. Second reason, teman-teman mau bilang, kalau misalkan yang dipermasalahkan adalah karena cedera itu mengakibatkan tekanan psikologis, the problem is, orang Korea, atlet Korea, tunggal Korea, yang melawan Mamoto, dipikir nggak kena serangan psikologis. Dia juga kena Dewan Juri serangan psikologis. Misalnya bagaimana dia peringkatnya 40-an dunia, atau 30 something, tapi dia harus melawan peringkat 1 dunia di babak 16 besar. Serangan psikologisnya jauh lebih besar daripada Mamoto, karena even if Mamoto cedera, at least dia udah punya label as the legend di dunia bulu tangkis. Tapi imagine yang Korea, dia juga punya beban psikologis karena dia harus ngelawan yang pertama di dunia. Orang-orang prediksi dia bakal kalah, orang-orang prediksi dia bakal knock out di babak set pertama. But guess what? Ternyata dia tetap menang, dan it proves kalau misalkan ini bukan tentang cedera, ini tentang skill yang memang dipertaruhkan di pertandingan. That's all, gitu ya. Itu namanya reasoning. Reasoning itu yang kayak sesuatu yang sifatnya menjelaskan suatu argumentation. Nah,
Biasanya kalimat utama atau argumentation itu dia cabangnya 3 aja gitu maksimal, nggak banyak-banyak. Biasanya debater itu ya bawanya 1 gitu, 2 atau 3 gitu. Karena yang lainnya yang banyaknya adalah di reasoning. Nah, di reasoning atau alasan-alasan dia nggak harus poin, dia biasanya dijelasin pakai narasi gitu, tapi reasoning yang sifatnya bagus adanya sifatnya explanatory bukan redundant. Jadi maksudnya itu adalah, kalau P1 kalian udah ngejelasin bla gitu ya, terus kalian mau ngejelasin lagi, make sure bahwa kalian nggak akan redundant sepenuhnya, atau bener-bener ngulang doang, tapi kalian juga ngejelasin sesuatu. Karena juri udah nyatet argumentasi yang diomongin oleh teman tim kalian gitu ya, makanya kalian kalau mau ngomongin sesuatu harus explanatory gitu, bukan yang sekedar ngulang. Dan yang selanjutnya adalah jika hanya menemukan satu argumentation dapat diperkuat dengan perbanyak listening gitu. Jadi kalau argumentasinya cuma nemu satu, listeningnya diperbanyak dengan keterkaitan aspek atau memperdalam satu aspek aja. Lalu argumentation wajib disebutkan oleh pembicara satu sebab merupakan landasan perdebatan gitu. Sedangkan reasoning itu harus disebut oleh P1 meski nantinya juga akan diperluas oleh P2. Selanjutnya, argumentation hendaknya inline dengan reasoning dan tidak bertolak belakang atau irrelevan gitu kan. Sedangkan di reasoning hendaknya inline dengan argumentation dan gini ya, yang akan membuat reasoning kalian semakin luas itu adalah dapat pula disisipi bantahan argumentation dan reasoning lawan. Kadang banyak loh di debat di mana kita buntu gitu ya, terus kita nggak tahu argumentasinya apa. Maka yang teman-teman perlu lakuin adalah tinggal memutarbalikkan aja argumentasi lawan. Argumentasi lawan seperti apa, itu kita putarbalikkan, kita ganti susunan katanya, lalu kita jadiin sebagai argumentasi dari kita sendiri, kayak gitu. Oke, kita ke next slide. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita punya specific argumentation dan juga reasoning nantinya, kalau reasoning tergantung mosinya ya, yang sifatnya berdasarkan subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Misal kita punya subjek sebagai pemerintah. Most of the time orang itu hanya fokus pada satu layer sehingga argumentasinya tidak berkembang. Misalnya waktu dia talking about pemerintah, mereka biasanya cuma pakai narasi bahwa pemerintah itu adalah orang paling bertanggung jawab. Hanya pemerintah yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Hanya pemerintah yang bisa berkuasa, bukan orang lain. Tapi narasinya harusnya lebih luas dong daripada itu. Teman-teman bisa bilang bahwa waktu kita bilang tanggung jawab, itu kita bilang otoritas lembaga yang punya kekuatan hukum dan juga mengatur regulasi gitu, di mana kalau pemerintah udah bertindak, pasti dia ada kekuatan hukum yang menaunginya sehingga dia powerful. Atau teman-teman bisa pakai reason bahwa kalau kita pakai pemerintah, dewan ini pemerintah subjeknya ya, berarti ada struktur yang terintegrasi antara pusat dan juga daerah sehingga tenaga pelaksana program lebih terjamin. Once kita bilang kita nggak setuju nih sama program pemerintah gitu kan. Terus lawan kita ngasih proposal baru, misalkan dia bilang kita lebih sesuai sama swasta atau investor. Nah, teman-teman harus bisa buktiin gimana investor itu pada akhirnya punya tenaga pelaksana yang lebih luas daripada pemerintah gitu. Karena kalau pemerintah subjeknya berarti tenaga pelaksananya terintegrasi, ada pusat atau daerah. Lalu juga mudah untuk lakuin kerjasama di berbagai daerah, misalnya nasional atau nasional. Lalu yang paling penting nih, ya yang nggak akan dimiliki oleh swasta maybe adalah bagaimana pemerintah akan selalu disorot oleh media sehingga akan membantu sosialisasi kritik atau saran. Atau bagaimana kinerja pemerintah lebih dekat dan ditunggu oleh masyarakat ya itu maksudnya, sehingga animo program cenderung besar daripada swasta gitu. Kalau swasta orang cenderung prejudice, Cina lah, sekutu, asing, kayak gitu-gitu. Tapi kalau pemerintah biasanya enggak. Nah, ini bisa dijadikan landasan utama untuk teman-teman punya argumentation atau reasoning gitu. Jadi misalkan, oh kalau misalkan sudah pemerintah kita pakai landasan hukum, terus teman-teman bilang, "Oh nggak setuju," gitu. Karena mengapa? Karena aturannya sendiri saja tidak beres. RUU KPK itu dibuat dengan, pengesahan DPR ya memang betul, namun lihat apa yang terjadi di masyarakat, ada banyak demonstrasi yang menolak hal tersebut. Itu artinya masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah tidak menyetujui adanya legalisasi kekuatan hukum tersebut dan oleh sebab itu pemerintah tidak justify dalam menetapkannya. Nah, those things ya. Pakai alasan subjeknya untuk menyerang subjek itu sendiri itu be great. Terus yang selanjutnya adalah kita pakai predikat atau kata kerja ya. Misalkan kalau kata-katanya adalah menetapkan, berarti dia sudah punya proses panjang dari DPR, kementerian, dan sudah ada proses review. Kalau mencabut, berarti dia melihat kendala dan kemunduran yang tidak dapat diselesaikan selain dengan mencabutnya. Hati-hati dengan kata-kata predikat ya. Misalkan teman-teman bilang di mosi bahwa ya cara terbaik adalah dengan mencabut peraturan ini. Mencabut itu fatal loh ya. Mencabut itu final gitu. Jadi lihat ini sebagai definisinya, bahwa ada kendala dan kemunduran yang tidak dapat diselesaikan selain dengan mencabutnya. Kalau dicabut, pertanyaannya berarti harus membuktikan bahwa peraturan itu seburuk itu. Yang kedua,
nggak ada kebermanfaatan dari peraturan itu gitu. Sehingga dia caranya harus dicabut aja atau gimana dia ada manfaatnya tapi nggak lebih banyak daripada daripada mudaratnya gitu atau lebih daripada buruknya. Atau gimana dengan pertanyaan bahwa kenapa harus dicabut sih? Kenapa nggak direstrukturisasi, diperbaiki, diganti satu-satu nih? Kenapa harus dicabut? Nah, kata-kata itu pada akhirnya akan jadi pertanyaan kan, gitu. Lalu memperpanjang adalah urgensi pembelakuan aturan masih relevan hingga masa depan. Atau kita objeknya misalkan ya, menetapkan kebijakan gitu. Berarti programnya hanya bisa berjalan ketika ada regulasi ketat yang diawasi hukum dan tidak dapat berjalan melalui norma sosial. Kadang orang itu asal jeplak aja ya, kita harus ini sistem karena ini penting bla 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 segala macam. Tapi mereka nggak punya eksklusivitas yang bilang, "Kenapa sih harus berbau kebijakan?" gitu. "Kenapa harus berbau undang-undang?" gitu. Harus dijelasin dong per kata-katanya sehingga specific reason-nya dan juga argumentasinya tuh bisa bagus gitu. Teman-teman dia bilang, "Ya ini jelas harus kebijakan." Karena bayangkan kalau kita pakai norma sosial, standar apa yang akan diberlakukan di Indonesia? Pada akhirnya penghakiman antar personal atau antar society, satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan berbeda. Kalau kita pakai norma sosial di Jawa barangkali ini sopan, di Kalimantan bisa jadi ini adalah hal yang barbar gitu. Atau sebaliknya di Kalimantan ini nggak apa-apa, di Jawa ini melanggar hak asasi manusia. Therefore, kita harus punya kebijakan karena kebijakan mengikat untuk seluruh Nusantara, misalkan kayak gitu. Jadi ngomongin eksklusivitasnya apa, lalu bantuan misalkan kalau ini udah jelas ya teman-teman udah paham, ada kewajiban untuk memenuhi rakyat gitu. Nah keterangan misalkan, pada siapa, kapan, sejak, sampai, di mana, itu juga penting untuk diomongin. Kadang kita bisa kontra terhadap mosi sesimpel waktu kita bilang kita nggak setuju PPKM sampai 8 Agustus, kita maunya PPKM sampai akhir tahun. Nah misalkan kayak gitu, itu udah kontra tuh gitu, karena kalau pro-nya bilang 8 Agustus, teman-teman bilang sampai akhir tahun, itu berarti udah ada perdebatan yang terjadi dan most likely dia membicarakan tentang keterangannya atau waktunya gitu. Jadi jangan terjebak dan diperluas cara-cara untuk bedah argumentasinya. Oke, kita ke next slide. Oke, selanjutnya kita bakal lihat bagaimanakah dasar argumentasi umumnya lebih sering diperdebatkan, serta apa missing point yang bisa kita jadikan sebagai, argumentation atau assertion gitu ya, dan hal selanjutnya bisa dijadikan sebagai reasoning. Kalau teman-teman perhatiin, mosi debat itu most likely ya, dia itu jarang perdebatannya ada di subjek atau di objeknya. Biasanya lebih ke predikat dan juga keterangannya malah gitu ya. Contohnya, sebagai pemerintah, Dewan ini akan memperpanjang PPKM hingga 4 Agustus 2021. Oh, ini tuh kurang "oh" ya guys, di konteks predikat, objek, dan juga keterangan. Misalkan memperpanjang PPKM, berarti memperpanjang predikat, PPKM adalah objek, 4 Agustus 2021 itu adalah keterangannya. SPOK-nya lengkap, fix, berarti ini udah nggak ada masalah nih. Namun, apakah SPOK-nya tepat? Contohnya, teman-teman bisa memperdebatkan dari segi yang pertama, memperpanjang PPKM. Bisa jadi teman-teman bawa, saya nggak setuju memperpanjang PPKM, saya maunya lockdown. Udah debat, gitu kan. Nggak setuju dari segi predikat. Atau teman-teman mau bilang, saya setuju predikatnya, tapi saya nggak setuju keterangannya. Jadi saya mau memperpanjang PPKM, tapi keterangannya adalah sampai akhir tahun. Bisa nggak diperdebatkan? Bisa. Nggak setuju dari segi waktu. Jadi kadang orang itu bingung banget ini gimana ya cara kontranya, ini gimana ya cara pro-nya. Padahal sebenarnya simpel-simpel aja. Teman-teman kalau kontra atau kalau pro tinggal dilihat aja SPOK-nya yang mana dan mana titik temunya. Kita yang kedua. Sebagai pemerintah, Dewan ini akan mencabut PPKM dan menerapkan lockdown. Nah, ini SPO-nya udah lengkap. Subjeknya pemerintah, predikatnya mencabut, objeknya PPKM, PO yang lain adalah menerapkan lockdown. But the question is, di daerah manakah hal tersebut akan berlangsung? Nasional apa daerah? Perdebatan itu bisa terjadi sesimpel waktu teman-teman bilang, ini kita penting untuk lockdown. Terus pro-nya bilang, kita lockdown-nya nasional. Terus teman-teman bilang gini, saya nggak setuju lockdown-nya nasional. Saya setuju lockdown, tapi hanya di konteks daerah. Debat nggak? Ya debat. Beda mekanismenya. Teman-teman bisa bilang, kenapa lockdown-nya itu nggak boleh nasional, tapi daerah Dewan Juri? Karena angka COVID-19 di setiap daerah itu beda-beda. Imagine kita nerapin lockdown di daerah Jakarta, and then kita juga nerapin lockdown di daerah Semarang, di mana misalnya di Semarang itu adalah daerah yang rendah akan COVID-19. Pada akhirnya, satu sistem itu mencederai seluruh daerah. Karena daerah yang nggak benar-benar riskan COVID-19-nya, pada akhirnya terpaksa di lockdown. Gimana caranya pemerintah kita sebagai negara berkembang memastikan distribusi produk dan jasa di berbagai daerah di saat Indonesia adalah negara yang penuh dengan kesenjangan, gitu kan? Jadi kalau satu daerah di lockdown nggak boleh keluar masuk dari Jakarta misalnya,
gimana caranya produk dan jasa dari Jakarta itu nggak akan menghambat kebutuhan hidup orang-orang di Kalimantan. Banyak loh industri yang pusatnya hanya di Jakarta dan mau nggak mau mereka harus mobilisasi dari Jakarta. Nah, misalkan kayak gitu tuh. Jadi teman-teman maunya PPKM aja karena mobilisasinya pada akhirnya tetap aja harus ada, kalau nggak gitu akan merugikan daerah lain. Atau teman-teman maunya ya lockdown aja, tapi lockdown-nya based on daerah daerah yang COVID-nya tinggi atau skala merah misalkan kayak gitu. Selanjutnya, Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring harus dipertahankan meski pandemi berakhir. Ini udah bisa jadi perdebatan nih. Pembelajaran daring harus dipertahankan, gitu kan, pada pandemi meski pandemi berakhir. Pandemi berakhir itu keterangan waktu. Masalahnya adalah apakah ada keterangan pembelajaran daring bagi siapa? Itu kan belum ada. Jadi pembelajaran predikat daring pembelajaran daring harus dipertahankan, ini kan udah ada predikatnya nih. Objeknya adalah pembelajaran daring. Tapi kata keterangan kan ada banyak tuh. Pada siapa, keterangan waktunya, sampai kapan. Nah, di sini meskipun SPOK-nya lengkap, namun dia ketepatannya itu perlu diuji dari segi pembelajaran daring yang mana yang dipertahankan. Apakah pembelajaran daring khusus mahasiswa, apakah untuk SD, SMP, SMA. Nah, itu udah bisa jadi limitasi yang membuat teman-teman bagus dalam berdebat. Atau lagi menerapkan hukuman mati bagi koruptor, ya, atau stres pelajar disebabkan oleh manajemen diri yang kurang, gitu. Atau menghukum rakyat Indonesia yang menolak vaksinisasi. Dewan ini akan menghukum, berarti dewan ininya pemerintah gitu, menghukum rakyat gitu kan, menolak vaksinisasi. Nah, ini harus dijelaskan nih, keterangannya menolak vaksinisasi. Nah, bagaimana nih hukumannya gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak setuju dia menolak vaksinisasi, teman-teman jelasin apa yang lebih tepat untuk dilakukan. Atau dewan ini percaya bahwa hutang adalah solusi terbaik pemerintah menyelamatkan ekonomi gitu. Nah, di sini kan ada kata highlight-nya hutang dan solusi terbaik. Teman-teman buktiin bukan hutang solusi terbaiknya, karena hutang itu akan jadi solusi terbaik once dia bakal dibuktikan. Sedangkan di konteks menyelamatkan ekonomi, pemerintah bukan membuktikan, namun berusaha. Kami percaya usaha yang paling tepat bukan dengan usaha yang bertolak dari bantuan negara lain, di mana kita akhirnya menciptakan bunga dan lain-lain segala macam, tapi bantuan yang diusahakan secara personal dari kekuatan sendiri. Misalkan kayak gitu, itu udah bisa jadi argumen. Oke, kita ke next slide. Mhm, kita ke next slide. Bentar, Mbak, agak ngelak. Oh iya, just okay. Udah ya, Mbak? Iya, udah. Nah, selanjutnya adalah evidence. Ini tuh banyak banget ya orang-orang yang ngerasa kalau teman-teman pakai evidence and then teman-teman setara Tuhan. Padahal sebenarnya enggak banget ya. Di debat atau di pelatihan dari juri itu ada salah satu penekanan yang membuktikan bahwa tim yang layak dimenangkan dari perdebatan bukan tim yang menyatakan paling banyak evidence, tapi tim yang paling bisa membuktikan dirinya klaimnya itu benar berdasarkan reasoning yang kuat dan jika perlu dibuktikan dengan evidence. Nah, kadang orang-orang itu merasa, ya nggak boleh, pokoknya harusnya X gitu, karena udah ada undang-undangnya. Pokoknya harusnya Y, karena udah ada hasil penelitiannya, gitu ya. Pokoknya harusnya Z, gitu, karena udah ada narasi sosial yang berkembang di publik. That is actually totally wrong ya, karena kalau teman-teman hanya nyebut, tapi nggak nyambungin ke reason-nya, nggak nyambungin ke claim-nya atau assertion-nya, pada akhirnya bakal nggak penting juga, gitu. Pernah kan teman-teman dengerin orang presentasi atau dengerin orang ngomong gitu, and then mereka bilang, "Kenapa sih ini tuh benar?" Atau, "Kenapa sih ini salah?" And then dia punya opini, "Iya, berdasarkan undang-undang, berdasarkan penelitian, berdasarkan berita dan ini dan itu, ini adalah benar." Nah, di orang-orang seperti itu, karena aku belajar psikologi ya, kesan psikologinya adalah, "Oh, anak ini rajin belajar." Ya nggak? "Oh, anak ini hafal," gitu, hafalannya kenceng gitu. Tapi pernah nggak teman-teman ketemu orang yang dia tuh nggak pakai UU gitu ya, dia juga nggak pakai data hasil penelitian yang bahasanya bahasa sultan gitu. Dia nggak pakai berita yang aneh-aneh, dia juga nggak pakai pernyataan tokoh penting. Mereka explain it simply kepada kalian, tapi entah kenapa waktu kalian dijelasin kalian kayak, "Gila sih nih orang pinter banget," kayak gitu. Pernah kan ya? Pernah gitu. Kenapa? Karena evidence itu mendukung reasoning ya. Jadi yang makanya error itu harus bertahap karena evidence itu di bawahnya reasoning gitu. Bukan evidence dulu baru kita punya reasoning, tapi evidence should menguatkan daripada reason-nya. Karena evidence itu most likely sudah ada dan pada akhirnya kita memperdebatkan sesuatu karena kita pakai hal-hal yang sudah ada untuk mengaitkan gitu atau untuk dikaitkan dengan suatu isu yang lain.
Nah, di evidence itu kita punya 5 hal yang bisa teman-teman pakai, yang selain undang-undang ya, karena biasanya orang-orang undang-undang, penelitian aja, padahal ada 5 loh yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kita pakai undang-undang PP atau peraturan menteri. Kenapa sih undang-undang bisa dipakai? Undang-undang bisa dipakai karena itu amanat dari hakikat kebijakan publik gitu. Yang kedua adalah karena peraturan itu dibentuk biasanya karena ada kebutuhan yang sifatnya besar atau kebutuhan sosial. Contohnya gini, kita membentuk peraturan menteri yang berkaitan dengan pembelajaran daring, kenapa? Ya karena COVID gitu kan. Dibentuk peraturan yang berkaitan dengan PPKM, kenapa? Peraturan menteri dengan PPKM. Ya karena sekarang situasinya COVID-nya tinggi, PPSBB udah nggak bisa berlaku lagi, makanya levelnya naik jadi level 4. Nah, kayak gitu. Evidence itu yang berupa undang-undang bisa dipakai karena biasanya yang anak pemerintahan politik ini mungkin ya jago ya, undang-undang itu juga dibentuk berdasarkan kebutuhan dari sosial gitu, dan itu divalidasi, di peer review, sehingga dia bisa dijadikan sebagai landasan. Yang kedua adalah data hasil penelitian yang terakreditasi, misalnya pakai jurnal ilmiah, pakai hasil survei, pakai data BPS, dan segala macamnya. Karena lagi-lagi dia sama kayak undang-undang ya, dia udah ada peer review-nya, udah ketat dan biasanya representatif. Data BPS gitu, atau data dari peneliti di Oxford misalnya kayak gitu. Yang ketiga adalah berita atau fenomena publik yang disorot oleh media massa. Nah, ini tuh bakal bagus banget kalau beritanya emang trending sekarang gitu. Atau beritanya itu orang nggak perlu hafal-hafal banget ini berita dari mana, tapi emang orang udah seliweran di media orang-orang gitu. Jadi pakai fenomena publik yang disorot oleh media massa. Contohnya misalkan ya di zaman-zaman kita pakai sosial media, misalkan pada saat Awkarin gitu ya, disorot oleh media massa karena kasus pacarannya, misalkan kayak gitu tuh. Dan itu misalkan kita maunya adalah sebagai bukti krisis moral remaja kayak gitu. Nah, itu bisa tuh pakai berita, karena itu adalah suatu berita. Yang keempat adalah di bawahnya berita, pernyataan tokoh penting atau dihormati gitu. Misalkan Bapak Yusuf Kalla pernah menyatakan, nah itu kan heboh tuh. Makanya setiap menteri yang menyatakan sesuatu, misalkan COVID nggak akan masuk Indonesia, orang Indonesia kebal gitu ya, pada akhirnya akan naik untuk jadi berita gitu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang penting atau dihormati. Tapi lagi-lagi, kenapa berita itu nomor 3 bukan nomor 4? Karena pernyataan tokoh penting itu tidak semuanya penting. Ada kan orang ngomong orangnya tokohnya penting gitu ya, tapi pernyataannya nggak disorot media atau nggak penting-penting banget sebenarnya, atau dia nggak dibutuhkan di situasi saat itu gitu. Jadi sekedar menyatakan. Pada akhirnya kan susah divalidasi. Makanya pernyataan tokoh penting itu di bawahnya berita. Nah, nomor 5 adalah narasi sosial yang berkembang di publik. Bisa jadi norma dan nilai sosial, demonstrasi atau protes, kekhawatiran, kritis, dan saran gitu. Contohnya adalah yang jadi bukti. Buktinya kita mau buktiin bahwa rakyat itu misalkan sudah percaya terhadap vaksinisasi sebagai kebenaran rather than sebagai konspirasi gitu. Nah kan nggak ada tuh datanya, data konspirasi, data ini, data itu kan nggak ada. Kita gimana ya debatnya gitu. Teman-teman pakai narasi sosial aja yang sekarang udah ada. Kita lihat dari undang-undangnya, nggak ada. Yang kedua data penelitiannya nggak ada. Yang ketiga dari beritanya. Beritanya malah lebih banyak konspirasi. Oke, nggak bisa dipakai. Yang keempat pernyataan tokoh. Pernyataan tokoh ternyata DPR malah ngeyel kan, menteri-menteri malah ngeyel. Oke, nggak bisa dipakai. Pakai apa ya? Pakai kelima, narasi sosial. Kita bisa buktiin dengan fakta, norma, dan nilai sosial. Misalkan contohnya, kalau misalkan rakyat lebih banyak percaya COVID itu adalah konspirasi rather than kebenaran, seharusnya kita nggak akan melihat banyak antrian vaksinisasi. Faktanya, vaksinisasi justru mengantri dan lari sangat amat tinggi karena animo masyarakat kita untuk mau divaksin karena mereka percaya COVID-19 itu berbahaya sangat amat tinggi. Sehingga kami telah membuktikan bahwa narasi sosial yang berkembang di publik yang berupa demonstrasi karena mereka butuh vaksin lebih banyak atau bagaimana rakyat khawatir dan ini dan itu, proof bahwa meskipun nggak ada undang-undang, meskipun nggak ada data hasil penelitian, meskipun beritanya mungkin ada yang iya, ada yang enggak, atau tokoh mungkin kita nggak peduli, tapi rakyat kita tetap ini loh, tetap percaya loh bahwa COVID itu nyata gitu ya. Terus kalau teman-teman mau, tapi ini bla bla bla, tapi ada berita ini bla bla bla, ya itu beritanya nggak representatif. Kenapa? Karena divaksin itu ibarat kata 270 juta rakyat versus 1-2 pemimpin Indonesia. 1-2 yang ngeyel, tapi lihat antriannya di seluruh wilayah Indonesia banyak, ya berarti lebih kuat kita. Pakai narasi sosial, atau teman-teman juga bisa pakai norma-norma ya di Indonesia, kayak kesopanan, atau adat, istiadat, atau kekhawatiran gitu ya. Banyak banget akhir-akhir ini kritik yang misalkan mengkritik pemerintah yang menerapkan kebijakan PPKM gitu, level 1, level 4, sampai akhirnya dibuat joke. Nanti ada level endgame, level PSBB bangkit dari kubur, level PSBB comeback. Jadi levelnya banyak. Nah, itu kritik tuh.
berarti rakyat kita tuh nggak bener-bener percaya nih kalau sama PPKM, karena rakyat kita kayak, "Ini pasti PPKM-nya nanti gini, terus dibalik lagi, balik ini." Dan itu banyak banget berkembang. Nah, itu bisa jadi suatu evidence atau bukti bahwa rakyat kita itu sebenarnya nggak begitu percaya loh. Buktinya PPKM sering diejek gitu, dan lain segala macamnya ya. Itu contoh-contohnya evidence. Oke, kita ke next slide. Kita ke link back. Good. Jadi link back ini adalah pernyataan ulang argumen. Yang pertama, dipertegas dengan reasoning dan juga evidence. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pernyataan yang selama ini disampaikan memang berhasil membuktikan keunggulan tim. Jadi link back itu semacam menyampaikan lagi argumentation atau assertion-nya, tapi bedanya berdasarkan skema perdebatan yang udah terjadi atau teman-teman udah ngedebatin selama 7 menit and then di-link back lagi. Caranya yang pertama argumentation-nya diulang, disampaikan. Yang kedua adalah menegaskan kebenaran based on reasoning dan juga evidence yang telah disampaikan. Jadi jangan cuma link back tapi nggak ngomongin di argumentation yang based on reasoning dan juga evidence-nya tadi ya nggak diomongin, itu harus diomongin juga. Yang ketiga adalah menegaskan, nah ini yang penting banget, menegaskan proposal tim tetap lebih unggul bahkan mampu yang pertama. Menjawab keraguan dan pertanyaan lawan. Kalau lawan tuh punya keraguan atau pertanyaan, misalkan mereka terus-terusan ngomong, "Gimana caranya? Gimana ininya?" Itu dijawab gitu. Jangan dibiarin gitu ya. Kalau dibiarin itu nanti bakal jadi pertanyaan buat juri juga. Karena kita punya pertanyaan yang kayak, "Aduh ini tuh nggak tahu jawabnya gimana ya, pusing," gitu. Akhirnya kita nggak jawab, terus kita biarin itu kayak seakan-akan samar-samar ada di perdebatan. Nah itu nggak boleh ya, teman-teman itu sangat rentan untuk kalah loh, apalagi di konteks-konteks di mana debatnya itu sengit gitu. Itu sangat mudah kalah karena kita tidak menjawab suatu pertanyaan atau kita tidak membuktikan suatu beban pembuktian gitu. Makanya kalau ada beban pembuktian atau kalau ada pertanyaan ditanyain terus-terusan sama lawan, dijawab gitu. Itu mutlak bin mesti bin kudu ya, harus dijawab dulu gitu. Dan kita pada akhirnya bisa menegaskan kalau tim kita unggul. Yang kedua adalah memiliki kerugian lebih rendah daripada proposal lawan gitu. Misalkan kita udah jawab nih pertanyaan lawan, udah unggul dong. Terus kita mau bilang bahwa kita tuh punya lebih rendah kerugian daripada proposal lawan. Misalkan teman-teman bilang, "Ya meskipun di konteks kami PPKM itu dikritik atau PPKM level 1 sampai 4 itu pada akhirnya akan berlevel tingkatannya, tapi at least kita lebih baik dewan juri." Kenapa? Karena PPKM itu sifatnya gradual. Itu artinya kita bakal nerapin PPKM 5 hanya jika rakyat kita itu tidak bisa menjaga kesehatannya. Kita hanya nerapin PPKM 6 hanya jika rakyat kita kembali berulah. Nah, oleh sebab itu, karena sifatnya gradual, kita nggak akan mencederai banyak orang loh. Kita nggak akan mencederai mata pencaharian, kita nggak akan mencederai ini dan itu. Tapi di proposal mereka, mereka lockdown, di mana lockdown pun tidak akan menjamin rakyat kita akan patuh, karena pada akhirnya rakyat kita akan protes bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup. Atau bagaimana kemudian negara kita akan pontang-panting karena harus mobilisasi dari suatu daerah di mana kesenjangan masih tinggi. So by that, kami telah menjawab keraguan, kami juga telah membuktikan kalau kerugian tim kami jauh lebih rendah, bahkan di worst case scenario, sehingga dapat disimpulkan bahwa bla 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 adalah tim yang harus dimenangkan pada perdebatan kali ini. Itu kalimat pamungkas yang bisa disampaikan di akhir kalau kalian udah sampai ke menit ke-7, menit ke-5 maybe ya kalau di ASEAN, atau menit ke-7 kalau di ASEAN juga ada kadang, atau di British ya, itu bisa disampaikan. Khususnya harus banget disampaikan oleh pembicara ketiga dan juga pembicara penyimpul gitu. Tapi kalau sorry. Tapi pembicara penyimpul itu dia harus banget ngomonginnya dia lebih ke bagaimana caranya pada akhirnya suatu argumen itu bisa bagus. Ini aku kebalik ya? Bentar, sorry. Oke, kita ke next slide. Nah, udah nih, udah selesai nih. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk on cam atau on mic. Kalau gitu, aku nih yang tanya, Mbak. Oke. Boleh. Tadi kan ini ada teknis-teknis debat dan segala macam. Nah, terus kalau di forum besar nih, katakanlah semacam di ILC. ILC itu tidak memiliki tidak memiliki sistem debat yang pasti kayaknya ya, karena di ILC itu semuanya diskusi bebas, di situ tidak ada ASEAN parlementer, tidak ada British dan sebagainya. Lalu apakah bisa kita menggunakan teknik-teknik dari AREL ini, Mbak, kalau kita berada di forum yang besar? Apakah sempat kita berpikir untuk menggunakan teori-teori ini? Begitu. Makasih, Mbak. Pertanyaan bagus ya. Menurut aku sih bisa dan sempat ya. Kenapa? Karena
Yang penting waktu kita nyusun, kita nggak serta-merta ngomongin pertama argumentation, kedua reasoning gitu, kayak kesannya kayak kita terlalu kaku banget ya. Tapi kita pakai saja itu sebagai rumus, and then kita nyusun sendiri pola-polanya, meskipun kita nggak secara eksplisit menyatakan itu. Kenapa tetap bisa dipakai? Karena ya di perdebatan jangankan IELTS, waktu kalian sidang, anak-anak BEM yang sering sidang, yang sering debat-debat satu sama lain, dan lain segala macamnya, itu kan pasti ada orang-orang aja yang sangat amat ngeyel, padahal argumentasinya nggak bagus, tapi dia ngeyel gitu kan. Nah, cara paling mudah untuk membuktikan dia salah atau pada akhirnya dia punya kekurangan, itu bukan dengan nyerang personalnya kan, tapi kita membuktikan kalau argumentasi kita lebih bagus dan ada assertion yang kuat, ada reasoning yang bagus. Pada akhirnya, di kontes-kontes kayak gitu, orang-orang tidak akan bisa berkutik karena dia punya banyak sekali runtutan hal yang harus dijawab atau disanggah kayak gitu. Misalkan kalau Aldi mau pakai argumentation, reasoning, evidence, link back tadi, terus kamu ramu jadi satu and then menyampaikan satu argumen, pada akhirnya kan argumen kamu tuh bagus ya. Yang pertama argumennya terstruktur. Yang kedua adalah argumennya tuh nggak cuma bualan, tapi punya fakta atau punya data gitu. Jadi kalau misalkan dia mau bilang, Aldi kamu salah, nggak bisa, bukan aku yang ngomong gitu. Kamu pakai data-data yang lain loh, aku cuma ngutip gitu, bukan aku yang ngomong gitu. Makanya evidence itu penting. And then kamu link back lagi dan menyatakan ulang bahwa kamu itu benar. Nah, di situ beban lawan kamu pada akhirnya 2 kali lipat lebih tinggi, karena dia harus pakai cara yang mengimbangi kamu. Harus punya banyak reason sama kayak kamu, harus punya evidence yang lebih kuat daripada kamu. Dan harus bisa meyakinin orang-orang bahwa meskipun si Aldini pakai kayak gitu, argumenku tetap oke loh kayak gitu. Nah, itu menurut aku tetap bisa digunain meskipun nggak ada sistemnya. Dan aku pribadi aku juga ngelakuin itu kalau ada sidang atau kalau ada rapat atau kalau misalkan ada suatu kontes akademik banget di mana kita forum kayak Indonesian Summit atau International Summit atau kita punya ada MUN gitu misalkan, itu biasanya aku sering pakai dan menurut aku itu meningkatkan kepercayaan aja sih. Karena apa ya, kalau kita ingin divalidasi atau bukan divalidasi ya, tapi lebih kepada presenting diri kita yang terbaik, caranya adalah dengan mengemas intelektual itu secara terstruktur gitu, bukan dengan bla 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 bla. Karena lagi-lagi ngomong 3 menit nggak ada isinya kan nggak akan bikin impresi yang bagus kan. Mending kita ngomong 2 menit terstruktur, rapi, agak lebih ribet sih, tapi impact-nya juga lebih kuat. Kayak gitu sih kalau menurut aku, Aldi. Gimana, ada puas nggak? Oke, udah lumayan puas sih, Mbak. Mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman forum ini, kalau dia mau tanya atau ada yang kurang pahami terkait teknisan dan sebagainya, atau terkait sistem yang ARL ini, mungkin bisa langsung tanya aja ke Mbak Laras, bisa langsung on cam atau on mic. Muhammad Januar. Silakan Mas Muhammad Januar buat on cam dan on mic. Atau mungkin Mbak Laras mau memberikan contoh simulasi nih nanti kalau misalkan Iya. waktunya. Iya, Tes ya. Selamat pagi. Perkenalkan saya Muhammad Januar dari Hubungan Internasional angkatan 2021. Jadi saya di sini ada 2 pertanyaan, Kak. Yang pertama, ketika kita itu membicarakan tentang burden of proof, ketika kita membuat argumentasi, apa cara terbaik untuk kita membuktikan burden of proof itu sendiri? Karena kan ketika kita membuat burden of proof itu kita biasanya membuatnya sendiri, bukan dari mosi yang telah disediakan atau apa yang telah dilakukan oleh musuh. Sedangkan ketika kita membuat burden of proof, kita kan seketika memiliki beban untuk membuktikan hal tersebut. Nah, tips untuk memilih burden of proof yang sesuai untuk kita itu seperti apa, Kak? Lalu pertanyaan kedua adalah ketika kita kan tadi dibahas ketika membuat argumentasi itu kita juga membicarakan tentang SPOK. Nah, terkadang ketika kita memberikan limitasi pada argumentasi kita, membicarakan tentang predikat, objek, segala macam itu, ada line-line yang ini mungkin predikatnya akan menguntungkan kita, tapi ketika kita bicarakan tentang urgensi dari predikat itu melakukan hal tersebut tidak terlalu urgent. Bagaimana memilih predikat atau keterangan yang baik
sehingga perdebatan itu bisa berjalan dengan baik, Kak. Mungkin 2 itu tadi. Terima kasih, Kak. Oke, ini langsung aku jawab ya, Aldi. Apa gimana? Ya kan? Iya, langsung dijawab aja, Mbak, nggak apa-apa. Oke, yang pertama dari beban pembuktian. Menurut aku beban pembuktian quite simple. Kalau misalkan kita punya mosi, and then kita harus pertama-tama mikir, seandainya kita kontra, kita argumentasinya bakal kayak gimana. Jadi kita mikir dari lawan ya. Kalau kita lawan, kita argumentasinya kayak gimana. Yang kedua adalah pertanyaan apa yang kira-kira bakal dilontarkan. Dan yang ketiga adalah hal susah apa yang mengkhawatirkan bagi kita. Contohnya tuh kayak gini nih. Waktu kita punya mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa stres akademik, jadi stres yang pembelajaran itu ya, itu diakibatkan oleh rendahnya inovasi guru dalam mengajar. Misalkan kayak gitu tuh. Oke, emosinya udah clear tuh. Rendahnya inovasi guru dalam mengajar. Kita sebagai pro, kita kan senang banget tuh ngomong, oh ya benar, benar, gurunya yang salah. Gitu. Gurunya yang salah, pasti gurunya gitu yang salah. Nah, beban pembuktian kita waktu kita bilang rendahnya inovasi guru dalam mengajar, kita coba mikir sebagai kontra. Kontra kira-kira pakai argumentasi apa ya? Yang pertama kontra pasti bilang, bukan guru, pasti itu adalah kesalahan siswa. Itu yang pertama kontra pasti ngomong. Yang kedua adalah kontra bisa jadi ngomong, guru itu udah berinovasi loh, karena sekarang udah ada banyak aturan tentang inovasi tersebut. Dan bagaimana selain inovasi, guru juga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa atau bagi pelajar. Gitu. Atau yang ketiga, dari segi kekhawatiran personal kita sendiri. Kalau kita tuh mau belain tentang guru, yang dia tuh rendahnya inovasi dan kita setuju akan itu, apa sih yang paling kita khawatirin dari menyetujui mosi ini? Yang paling kita khawatirin adalah pada saat kita bilang, kesalahan stresnya itu ada di kepala siswa. Kenapa yang disalahin orang lain? Nah, kayak gitu kan. Stresnya kan ada di siswanya. Kenapa yang disalahin orang lain? Kayak misalkan di BEM nih, teman-teman semuanya dapat trigger yang sama. Yang satu stres, yang satu nggak stres. Yang salah BEM-nya apa anak? Nah, the biggest question. Pilihlah beban pembuktian yang berasal dari situ. Jadi beban pembuktian yang seperti itu akan menguntungkan bagi teman-teman karena yang pertama, mau nggak mau beban pembuktian tersebut tuh secara tidak langsung menjemput pertanyaan atau menjemput beban pembuktian yang mungkin saja bakal dipertanyakan oleh lawan kayak gitu. Jadi mikirnya tuh bukan mikir posisi kita aja, tapi mikir posisi lawan, and then kita jadiin itu sebagai beban pembuktian. Saya bakal ngebuktiin kalau ini tuh kesalahan guru bukan kesalahan siswa. Saya bakal ngebuktiin bahwa even if guru itu sudah kasih inovasi, ini tetap salahnya guru. Pokoknya guru aja yang salah gitu. Yang ketiga adalah meskipun stres itu di kepala siswa, ini tetap salahnya guru bukan siswa. Coba ya kita buktiin ya. Yang pertama, beban pembuktian yang pertama. Dari segi bahwasanya ini adalah kesalahan inovasi dari guru itu sendiri karena rendahnya inovasi dari guru. Teman-teman bisa bilang bahwa meskipun ada aturan, tapi guru itu adalah tupoksi utama atau objek utama yang bisa atau yang akan memberikan suatu pengajaran. Sehingga karena batasan-batasan pengajaran tersebut, kadang guru itu merestrukturisasi atau merevitalisasi sendiri sistem mereka. Misalkan bagaimana guru-guru tiba-tiba nggak ada. Atau ngasih pelajaran aja tapi nggak ngasih penjelasan. Atau tiba-tiba ngubah deadline. Tiba-tiba ngasih bentuknya pasif yang sifatnya laporan. It shows bahwa karena guru adalah pelaku paling tinggi, maka siswa itu nggak bisa berbuat apa-apa rather than menerima. Kayak gitu. Kenapa sih harus guru yang disalahin bukan siswa? Karena semua siswa itu pasti berkeinginan untuk punya nilai yang bagus, ya enggak? Iya dong, pasti semua siswa itu berkeinginan untuk punya nilai yang bagus, karena mereka harus lulus, karena mereka butuh untuk SD, SMP, SMA lanjut ke kuliah. Tapi waktu mereka bilang, ini tuh salahnya siswanya, salah sendiri kamu nggak nyesuaiin, salah sendiri kamu nggak ini, pasti kontra bilang kayak gitu kan. Kamu bilang, ya enggak, ini tuh salah gurunya, kenapa siswa itu bisa stres. Kenapa? Karena kalau stresnya itu skala nasional, berarti ini bukan permasalahan karena siswanya bodoh. Bayangin ya, stresnya skala nasional. Terus mereka mau bilang, ini tuh salah siswanya. Skala nasional loh, OMG gitu ya. Kecuali kalau di kelas gitu 30 siswa yang stres 1 sama 2, bolehlah kita bilang maybe dia nggak pinter atau maybe dia kurang gitu ya, ngatur ininya kurang. Kalau skala nasional yang protes stres gitu. Apakah itu siswanya yang salah? Bukan siswanya, pasti gurunya. Mengapa? Karena di skala nasional tersebut ada siswa yang sangat cerdas, ada siswa yang setengah kecerdasannya, misalkan rata-rata atau di atas rata. Ada juga siswa-siswa yang mungkin sudah semakin terbebani. Nah, kalau skala nasional itu representasi, berarti bukan siswanya yang salah, tapi gurunya. Kenapa gurunya salah? Karena gurunya yang menciptakan trigger. Stres nggak datang dari, misalkan nih, aku ke Aldi, terus aku ngasih trigger ke Aldi, aku baik-baik Aldi, segala macamnya ke Aldi stres nggak mungkin gitu ya. Atau aku kakaknya Yanuar nih, aku setiap hari nge-treat Yanuar itu kayak aku ingetin makan, terus kalau ulang tahun aku beliin kado yang bagus segala macam. Kira-kira stres nggak Yanuar? Ya enggak. Kenapa? Aku treat him well. Tapi imagine kalau aku ke Yanuar, "Ngapain sih kamu ke kamar aku?" Gitu ya. Atau setiap
ada ini atau sindir-sindiran, pasti nggak bisa. Itu bukan bahwa yang memberikan trigger, memberikan stimulus itu adalah gurunya. Siswa hanya merespon. Kalau triggernya sudah salah, siswanya pasti kelabakan. And by that kita sudah membuktikan bahwa memang benar rendahnya inovasi guru bukan karena kesalahan siswa. That's all. Jadi beban pembuktian itu dari posisi saat kita memposisikan lawan, and then dari kekhawatiran besar diri kita yang harus dijawab dan harus mutlak dibedah, bukan untuk dilewati ya. Kayak gitu. Jadi jangan mikir beban pembuktian yang nguntungin kita, no. Beban pembuktian yang merugikan kita juga harus kita rangkul. And then yang kedua adalah pertanyaan seputar gimana caranya kita milih sonata yang sometimes di sini itu menguntungkan, tapi di sisi waktu misalkan dia nggak terlalu mendesak. Atau gimana caranya kita ngasih batasan atau limitasi. Menurut aku, settle dulu ke argumentasi atau kata-kata yang udah disebut di mosi. Mosi itu kan biasanya udah nyebutin sesuatu tuh, misalkan subjek, predikat, objek. Nah, kalau kita pro, ya udah kita pakai itu gitu. Pakai itu sebagai hal yang sifatnya utama. Barulah hal-hal lain yang sifatnya mendukung itu harus inline atau sejalan dengan hal yang sifatnya utama, bukan sebaliknya. Bukan malah kayak gini ya. Hal yang kita tambahin ini itu bisa lebih powerful daripada mosinya saat berdiri sendiri. Itu nggak boleh. Harus mosinya berdiri sendiri itu udah powerful, biar semakin powerful kita tambahin kata-kata. Jadi dia harus ngedukung mosinya. Karena kalau teman-teman terlalu fokus ke tambahan teman-teman sendiri, khawatirnya teman-teman itu bakal dinilai membedah atau membatasi mosi terlalu eksklusif dan tidak memberikan kesempatan lawan untuk berbicara, atau terlalu sempit bedah mosinya. Biasanya kan ada tuh juri kayak gitu. Ini bedah mosinya terlalu sempit, ini mosinya terlalu ini, terlalu itu. Nah, itu bakal bumerang karena teman-teman lebih fokus ke additional information atau informasi tambahan rather than informasi utama yang udah dipakai di mosi. Jadi fokus dulu ke informasi utama, additional-nya itu harus ditambah dan support mosinya. Nah, gimana cara kita milih antara antara urgensi, antara waktu, antara objeknya? Pilihlah yang teman-teman paling banyak ketahui gitu. Yang pertama ya selain teman-teman paling banyak ketahui ya paling relevan atau paling inline ya otomatis. Ini paling inline kayaknya kalau kita ngomong masa kini, paling inline kalau kita ngomong masa depan. Nah, teman-teman nggak jago, nggak punya bahasan di situ, bisa pakai ke hal-hal yang paling teman-teman kuasain gitu. Misalkan teman-teman lebih nguasain tentang UU, atau tentang sistem, berarti teman-teman objeknya mau lebih ke hal-hal yang berkaitan hukum atau politik dan lain segala macam. Kayak gitu sih Anwar. Gimana ya Anwar? Udah post belum? Untuk pertanyaan kedua itu Kak, yang masalah pemilihan additional information buat argumentasi itu, bagaimana caranya Kak biar kita itu enggak dilihat juri terlalu menyempitkan mosi, sedangkan ketika kita bawa mosi itu sebagaimana bentuknya tanpa banyak membawa additional information, itu akan membuat karena kayak gini Kak, ketakutan saya terkadang itu ketika mosi itu terlalu luas dan informasi saya tidak cukup untuk debat yang seluas itu, pada akhirnya argumentasi saya tidak sekuat mungkin musuh yang telah menyiapkan informasi untuk debat yang sangat luas. Nah, itu bagaimana Kak caranya supaya perdebatan itu tetap baik, tetap bagus, tetapi juga menguntungkan bagi kita, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Additional information-nya jangan dikemas terpisah dari SPOK-nya. Paham nggak? Jadi misalkan kayak gini nih. Teman-teman kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau teman-teman mau ngebedah predikat, di mana predikatnya itu bilang mencabut, teman-teman jelasin additional information-nya untuk jadi tambahan atau nempel di kata-kata predikat itu. Sehingga kesannya itu teman-teman nggak ngasih hal tambahan, tapi teman-teman mendefinisikan sesuatu dengan cara teman-teman kayak gitu. Jadi additional information-nya dimasukin di dalam, paham nggak sih maksudnya? Contohnya gini nih, contohnya. Gimana contohnya? Misalkan aku kasih contoh, Dewan ini percaya bahwa pembelajaran daring harus dilanjutkan bahkan jika pandemi COVID-19 telah berakhir. Misalkan kayak gitu tuh. Nah, biasanya orang itu bedahnya gini, dijelasin dulu mosinya, selesai, baru kasih additional information. Nah, kesannya di juri itu adalah oke, berarti dia nambahnya di sini gitu. Tapi biar nggak kelihatan kayak gitu, biar mereka tertipu gitu ya, biar mereka tertipu, kamu ngasih additional information-nya di dalam gitu. Jadi tamengnya itu adalah predikat objek yang sudah ada. Contohnya gini, ada kata pembelajaran daring. Kamu definisinya gini, yang dimaksud dengan pembelajaran daring adalah pembelajaran yang 100%
dilakukan secara virtual. Sehingga kami menolak apabila tim kontra mendefinisikan pembelajaran daring sebagai pembelajaran hibrid atau pembelajaran yang dilakukan misalkan 80% daring, 20% offline misalkan kayak gitu. Karena kata daring dan hibrid adalah kata yang berbeda. Oleh sebab itu kami mendefinisikan daring sebagai pembelajaran yang 100% dilakukan secara virtual. And by that means bahwa mereka nggak akan perlu punya ini masukin additional information time dan juga space. And by that means mereka hanya perlu mematuhi aturan berkaitan dengan perkuliahannya, dan oleh sebab itu mereka bisa ada dimanapun dan kapanpun, ya, selama mereka inline dengan peraturan dari pembelajaran daring itu sendiri. Jadi kalau misalkan pembelajaran daring itu misalkan ya 8 WIB, terus mereka itu 9 WITA, ya nggak apa-apa selama mereka tetap bisa memenuhi pelajaran daringnya. Atau mereka lagi ada di Zimbabwe, ya nggak apa-apa selama mereka tetap bisa stay di online class-nya. Nah, kayak gitu. Kita masukin di situ. Jadi jangan dipisahin di pernyataan selanjutnya, tapi bawa dijadiin tameng di dalam situ. Atau waktu teman-teman bilang pada saat pandemi COVID-19 berakhir. Nah, ini kan bakal ini nih jadi pertanyaan waktu COVID-19 berakhir. COVID-19 berakhir itu COVID-19 dinyatakan musnah ataukah COVID-19 berakhir itu pada saat yang disebut sebagai pemerintah kita mencabut aturan pembelajaran daring and then menerapkan pembelajaran offline karena semuanya sudah divaksin. Nah, itu additional information-nya itu masukin di situ. Waktu kamu bilang pembelajaran pandemi COVID-19 berakhir means COVID-19 tidak lagi berstatus sebagai pandemi. Ingat ya, pandemi artinya apa? Pandemi artinya wabah skala dunia. Kalau dia wabah skala dunia masih ada tapi cuma 1-2 kayak influenza itu ya. Influenza jadi wabah, and then udah nggak jadi wabah karena semua orang udah divaksin, semua orang udah kebal terhadap influenza, jadi dia nggak jadi wabah lagi. Nah, masukinnya di dalam situ gitu. Pandemi COVID-19 berakhir means bahwa COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi. Karena COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi, maka tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan misalkan ya pembatasan gitu. Tapi itu kan hal yang nguntungin lawan ya. Tidak ada hal yang harus membuat kita terbatasi gitu kan. Terbatasi oleh adanya physical in touch misalkan kayak itu. Lah kenapa kok kalau udah pandeminya berakhir dan kita udah divaksin, kenapa kita harus tetap pembelajaran daring? Nah, additional information kamu harus kuat Newport kamu dong otomatis. Maka cara kamu bedah biar dia kuat Newport kamu adalah pada saat kamu bilang pembelajaran daring itu pandemi COVID-19 berakhir, kamu bilang bahwa pandemi COVID-19 berakhir means meskipun COVID-19 sudah berhenti menjadi sebuah wabah dan sudah berhenti jadi sebuah pandemi di mana orang telah siap, kita ingin bahwa pembelajaran daring yang berbasis terhadap teknologi dan meningkatkan teknologi engagement dan juga virtual relation itu bakal tetap ada even if dunia itu sudah kembali normal. By that, kamu berasumsi bahwa meski pembelajaran pandemi COVID-19 berakhir means ya, kami mau pandeminya aja nih yang berakhir, tapi kita mau pembelajaran daringnya sustain karena kamu bawa kata-kata teknologi itu tadi, gitu. Jadi pandemi COVID-19 berakhir ya kami mau pandeminya berakhir, tapi kita nggak mau kultur yang ada di pandeminya itu berakhir. Paham kan maksudnya? Jadi bawanya itu di dalam situ tuh, dimasukin di dalam situ, bukan sebagai additional information ya. Karena kalau kamu masukin di dalam situ, mereka nggak akan bilang, nggak setuju, karena perkembangan teknologi itu nggak bagus, mereka nggak bisa bilang kayak gitu. Mereka nggak bisa bilang gitu karena terlalu berbahaya. Pada akhirnya mereka mau bilang, iya perkembangan teknologi itu bagus, tapi bukan dengan cara mematenkan pembelajaran daring. Nah, pada akhirnya kan mereka ada iya-iyanya itu. Nah, iya-iyanya itu yang kita incer. Gitu. Jadi iya-iya yang setengah itu yang kita incer biar kita tetap bisa sustain kayak gitu. Makanya bawanya biar aman di dalam SPOK yang telah ada untuk mendefinisikan dia secara keseluruhan. Jadi ibarat kata kayak kamu punya botol gitu ya, atau kamu punya gelas gitu. Terus teman kamu bilang, nggak bisa kita tuh pakai gelas yang segitiga, karena gelas segitiga itu berbahaya banyak sisinya. Terus kamu jelasin, gelas yang saya maksud itu gelas yang bundar. Nah, karena kamu udah bilang gelas yang bundar, dia nggak bisa dong ngomong gelas yang segitiga kayak gitu. Makanya bawa additional information-nya di dalam SPOK yang telah ada, bukan misah dari itu. Biar kesannya itu nyatu dan teman-teman nggak terlalu luas atau terlalu sempit. Dan yang kedua adalah kalau dia udah punya argumen, argumentasinya itu jangan hanya disanggah, saya nggak setuju karena pendapat saya, tapi buktiinnya itu adalah saya nggak setuju karena pendapat kamu itu tidak benar. Contohnya gini nih, misalkan teman-teman mau bilang bahwa sugarcoating pada wanita di sosial media
itu berbahaya bagi kesehatan mental. Misalkan, tahu nggak sugar coating? Yang kayak cewek-cewek kalau habis foto, habis itu dia muji, cantik banget, oh my god, belum bilang. Biasanya cewek tuh, cowok jarang. Kalau di psikologi cowok nggak pernah ya, hampir tidak pernah. Itu selalu di wanita. Itu namanya sugar coating, jadi memuji untuk kesehatan mental. Nah, by that, karena ada budaya kayak gitu, akhirnya orang-orang kan cenderung merasa pede. Padahal bisa jadi faktanya nggak demikian. Cantik banget ini bilang, padahal faktanya nggak gitu. Karena orang try to be nice. Nah, terus kamu mau bilang nih, ini tuh bahaya bagi kesehatan mental. Nah, kesehatan mental di otak mereka itu kan kayak gini. Waktu kita dipuji, feels good, ya kan? Waktu kita di ini, feels good. Nah, kamu definisiin kesehatannya mentalnya jangan kayak gitu. Yang saya maksud dengan kesehatan mental adalah pada saat manusia mampu, misalkan ya, mampu memaksimalkan misalkan kewarasan atau kognitif, perasaan, dan juga perilakunya dari korelasi yang sehat antara mental dan juga realita dunia. Faktanya, sugar coating saat ini terjadi karena wanita try to push others atau teman-teman mereka dengan limitasi yang tanpa batas. Mau teman-temannya itu overweight dipuji, cantik banget ini udah body goals kok gitu ya. Mau teman-temannya underweight nggak apa-apa, kamu kan emang keturunan. The problem is, apakah itu yang dimaksud sehat? Karena once kamu tidak ada korelasi antara fisik dan mental, mentalmu juga akan tidak baik-baik saja. Nah, masukin di situ, masukin di dalam situ. Jangan bilang misah dari itu karena kesannya akan berbeda. Jadi kalau kamu masukin di situ, kesehatan mental misal ada korelasi yang sehat antara mental dan juga realita dunia, entah karena fisik atau perilaku atau ini, by that kamu bilang kesehatan mental itu inklusif gitu ya. Dia untuk kepentingan bersama. And then nanti di tengah-tengah argumen pasti mereka akan jawab kayak, loh justru pada saat kita nggak support sugar coating terus orang belak-belakan kayak, ih kamu tuh buruk banget, ih kamu tuh buluk, ih Laras kurus banget sih, kamu tuh kayak ini segala macam, justru lebih buruk dong kesehatan mentalnya gitu. Terus kamu bilang kayak gini, tidak diwanjuri, kenapa? Karena kamu udah definisiin kan, di antara para wanita means itu adalah teman-teman mereka. Ya kali aku komen di Aldi kalau aku nggak kenal Aldi gitu misalkan, Aldi kan cowok ya, misalkan si Alda gitu kan, aku nggak kenal sama Alda, kira-kira aku bakal komen nggak ke Alda? Kan nggak juga. Dan fakta bahwa mereka satu relasi means sekalipun itu kritik itu akan datang dengan resolusi. Kamu kurus nggak? Oh iya kurus, tapi menurut aku kamu bisa lebih gemuk biar lebih sehat kayak gitu. Jadi orang kan nggak akan bawanya negatif kalau itu temannya nggak. Pasti kita berusaha untuk sekonstruktif mungkin kayak gitu contohnya. So bawa itu di dalam SPOK yang udah ada, jangan misah biar kesannya sudah begitu adanya dan pada akhirnya mereka akan mengiyakan setengah baru mereka nyanggah gitu. Nah, mengiyakan setengah itu yang kita kejar biar nanti kita bisa sustain. Kayak gitu ya Nuar, gimana? Udah paham? Siap Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tadi pertanyaannya bagus ya dari Yanuar. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya nih, mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh banget nih ke Mbak Laras. Bisa langsung on cam sama on mic aja. Atau rasain dulu. Oh iya Mbak, tadi kan Mbak Laras sudah jelasin teorinya nih panjang banget, banyak, dan tadi ada beberapa pertanyaan termasuk dari saya. Gimana nih Mbak kalau misalnya tunjukin prakteknya terkait aral ini gimana sih teknisnya kalau pas di lomba gitu? Bisa disimulasiin nggak Mbak? Atau teman-teman forum mau pengen lihat untuk Boleh? peserta yang praktek gitu? Boleh aku. Yang praktek peserta gitu. Kalau kalian punya temanya tulis di komentar gitu. aja. Tema apa yang kalian, apapun Oke, deh. kalau buat teman-teman yang punya tema. Iya, nggak usah ini, boleh tentang cinta. Kalau teman-teman buat. Atau tentang penampilan, atau tentang apapun. Ya, nggak usah terlalu formal ya, Mbak? Nggak usah terlalu formal. Oke. Tentang, kami percaya memaafkan cinta pertama yang berselingkuh adalah adalah apa gitu tuh boleh tuh. Kan cinta pertama, misalkan atau apa tuh. Oh, itu Mbak, ada mosi itu dari sawah. Oke, this is nice. Nonton ini ya, nonton Olimpiade ya ini yang nulis mosi ini. The Minions. Tadi banget nih, sebelum FVC mulai kalah mereka. Oke, ini bisa dimulai aja Mbak, mungkin buat peserta ada yang tertarik mau ikut.
Ya, peserta ada yang tertarik nggak? Mau ngacu nggak? Ayo kita berlatih. Iwan ini percaya bahwa kalahnya Marcus Kevin karena manajemen timnas bulu tangkis yang buruk. Good. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini langsung aku mulai aja ya. Gimana Aldi? Aku mulai aja apa gimana? Mungkin tunggu dulu aja Mbak, siapa tahu ada yang tertarik atau dari teman-teman Ino ya, mungkin Syawal atau Mas Bagas. Kalian ini aja deh, kalian kalau ada yang yakin tapi satu posisi kayak kalian yakinnya pro atau kalian yakinnya kontra, kalian speak up. Nanti aku coba rebuttal tapi pakai teknik Arel kayak gitu. Jadi kalian ngomong pakai teknik Arel tapi yang paling kalian setujuin, and then nanti aku bantah pakai Arel juga. Oh, kayaknya Syawal. Syawal tuh, soalnya dia yang ngajuin mosi itu. Oke, silahkan Wal kalau mau ini. Kasih kesempatan. Serta ada nggak nih? Atau kalian boleh ngomongin argumentasi satu-satu kayak singkat-singkat aja. Contohnya setuju timnas itu buruk karena apa? Sebut di kolom komentar. Bla 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 bla, nanti aku bantah. Atau kalian mau kontra, nanti aku yang ngedukung deh. Ngedukung kalau timnas manajemennya buruk. Karena emang shocking atau tadi banget itu ya. yang tadi yang tanya tuh si siapa Januar tadi yang tanya itu kan dia tanya terkait apa terkait teorinya. Nah, mungkin ini kalau Januar bisa belajar sambil praktek, mungkin siapa tahu Januar tertarik. Maaf Kak, masih kurang percaya diri Kak. Oh, that's okay. Ya, ada nih peserta yang mau nih, ada 36 orang loh. Jangan malu. Kan aku dulu nggak pernah malu loh. Aduh. Aku dulu kuncinya biar selalu aktif, proaktif, dan dilihat di mana-mana nggak malu. Mau dibilang ambis, mau dibilang ini, aku keep shining, shimmering, splendid dengan aktif gitu. Ayo teman-teman, aktif lah. Masa aku dikacangin? Ayo, sini nggak ada yang mau nih, nulis di komentar aja nih, boleh nih. Satu-satu argumentasinya. Kalau nggak ada, nggak aja Mbak Laras langsung aja nih. Oke. Nah, kita ini ya, prolog dulu ya. Jadi kalau memahami mosi itu kita harus ada prolog dulu. Biar teman-teman paham konteksnya. Kenapa ini hal yang besar. Jadi ya di mosinya adalah kalahnya Marcus Kevin karena manajemen timnas bulu tangkis yang buruk. Kalian tahu nggak Marcus Kevin itu siapa? Marcus Kevin itu adalah ganda tunggal putra Indonesia yang rank ganda tunggal putranya itu nomor 1 di dunia. Bener nggak Syawal? Nomor 1 ya? Nomor 2 itu Ahsan. Ya, betul sekali Mbak. Bener, nomor 2 itu Ahsan siapa gitu. Soalnya aku ngikutin atlet-atlet gitu. Ahsan sama Hendra. Jadi bayangin. Yang dulu Ahsan Hendra atau siapa gitu namanya. Bayangin ya, dia tuh nomor 1 ganda putra terbaik di dunia. Jadi kalau terbaik di dunia itu dihitungnya dari match ya. Dari match, dari kekalahan, dari kemenangan, pokoknya kayak gitu. Dan Marcus Kevin ini lagi bertanding di Olimpiade Tokyo, jadi Olimpiade dunia, tapi dia kalah dari Malaysia. Malaysia lagi kalahnya. Sedih banget ya, kalahnya dari Malaysia yang rankingnya jauh di bawah mereka. Dan kita bakal ngedebatin bahwa kalahnya Marcus Kevin itu adalah karena manajemen timnas bulu tangkis yang buruk. Oke, aku udah dapet nih. Ingat ya, cara bedah mosi yang bagus adalah by specific things. Yang paling teman-teman ingat ya, yang pertama tadi dari argumentasinya, yang kedua dari reasoning, evidence, dan juga link back-nya. Starting from the argumentation. Gitu. Dewan ini percaya bahwa kalahnya Marcus Kevin karena manajemen timnas bulu tangkis yang buruk. Starting from argumentation, kita bakal bilang bahwa argumentasi pertama, Olimpiade Tokyo itu adalah olimpiade besar yang ditunggu dan membutuhkan banyak latihan intensif. Di mana pengurusan latihan intensif antara Marcus dan Kevin itu merupakan tanggung jawab utama dari manajemen bulu tangkis nasional, bukan yang lain gitu. Jadi logikanya argumentasi pertama itu adalah bahwa Olimpiade Tokyo adalah olimpiade yang besar di mana olimpiade tersebut pasti membutuhkan banyak latihan. Namun yang paling bertanggung jawab dalam latihan tersebut adalah manajemen dari timnas bulu tangkis Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah, itu argumentasi pertama ya. Yang kedua adalah, aku mau pakai bahwa selain karena dia yang ngatur itu adalah manajemen bulu tangkisnya, yang kedua adalah fakta bahwasanya Marcus dan Kevin itu adalah juara dunia
dunia membuktikan bahwa ekspektasi nasional itu jauh lebih tinggi. Sehingga seharusnya investasi terhadap Marcus dan Kevin itu 2 kali lebih besar dan juga 2 kali lebih diprioritaskan daripada yang lain. Jadi aku bawa 2 argumentasi aja biar nggak panjang-panjang. Yang pertama adalah karena Olimpiade Tokyo adalah Olimpiade yang besar, latihannya intens, dan pasti manajemen bulu tangkisnya nasional. Yang kedua adalah fakta bahwa dia adalah Marcus dan Kevin, proof bahwa manajemen bulu tangkis seharusnya 2 kali lipat menjamin kemenangan mereka dong, karena seharusnya bisa mempertahankan gelar juara. Oke, talking yang pertama ya, di mana Olimpiade Tokyo itu adalah Olimpiade dunia yang sangat-sangat amat ditunggu. Nah, kita bicara tentang manajemen bulu tangkisnya. Pada saat Marcus dan Kevin itu hendak bertanding, Marcus dan Kevin beserta manajemen bulu tangkis nasional tahu bahwa itu adalah konsensus yang sifatnya besar karena hanya terjadi beberapa tahun sekali. Kami ingin define manajemen bulu tangkis yang buruk dengan beberapa kategori. This is apa yang kita maksud dengan argumentation di awal, tapi lebih ke reasoning untuk definisinya. Manajemen bulu tangkis yang buruk means yang pertama, bagaimana manajemen bulu tangkis di Indonesia memberikan pasokan dana yang cukup dan memadai untuk kebutuhan dari pemain. Yang kedua adalah bagaimana latihan tersebut dimulai intens jauh-jauh hari sebelum adanya pertandingan. Dan yang ketiga, bagaimanakah kemudian Marcus dan Kevin tersebut itu mencapai rally point atau poin sebelum pertandingan yang sifatnya improving atau meningkat dari waktu ke waktu. Nah, contohnya kayak gitu ya, manajemen bulu tangkis yang buruk. Nah, yang pertama, bicara tentang investasi biaya dan lain segala macamnya, aku bakal bawa bahwa tim yang dibawa oleh Indonesia ke kancah dunia itu sudah sangat amat berkurang karena olahraga itu bukan menjadi prioritas dari pemerintah di isu saat ini. Itu adalah karena fakta kita itu COVID-19 sehingga dananya nggak terkotor banyak. Itulah kenapa atlet kita di Olimpiade Tokyo itu cuma sedikit, nggak banyak ya kan, cuma sedikit atlet kita cuma berapa belas gitu. Nah, itu membuktikan bahwa karena investasi dananya sudah berkurang, pada akhirnya pemenuhan fasilitas bagi Marcus dan Kevin itu nggak setinggi biasanya gitu. Bahkan Olimpiade Tokyo juga digelarnya simpel-simpel aja kan, dan Indonesia juga simpel-simpel gitu, nggak lebay-lebay banget. Nah, yang pertama investasi dananya kurang, pada akhirnya improvement equipment dan juga fasilitas dari Marcus Kevin pasti beda dari biasanya. Dan yang kedua adalah bagaimanakah kemudian tadi aku malah lupa sama aku sendiri ya. Aku lupa argumentasi sendiri kan kayaknya tadi ya. Oke, yang kedua adalah tadi kita ngomongin tentang fakta bahwa latihannya itu harus intensif gitu ya. Di salah satu wawancara, Marcus dan Kevin itu pernah bilang bahwa pelatihan Olimpiade mereka itu dimulai 2 bulan sebelum pertandingan. Nah, hal tersebut adalah hal yang sangat amat buruk dibandingkan negara-negara lain, karena negara-negara lain, for example China atau Malaysia, mereka bisa invest 6 sampai 8 bulan sebelum pertandingan. Fakta bahwa pemerintah Indonesia hanya memfokuskan Marcus Kevin 2 bulan sebelum pertandingan, membuktikan ada 2 kesalahan utama. Yang pertama adalah dengan memforsir tenaga mereka 2 bulan berturut-turut dan tidak memberikan break yang relevan. Yang kedua, misalkan bagaimanakah 2 bulan tersebut itu seakan-akan mengglorifikasi bahwa seorang juara pasti akan bisa menang dengan latihan intensif yang hanya 2 bulan. Nah, faktanya dilepas 2 bulan tersebut tidak ada latihan intensif yang terjadi, sehingga Marcus dan Kevin pada akhirnya itu tidak bisa punya engagement group yang bagus misalnya. Bagaimana kalau nggak ada di aturan pemerintah ya Marcus Kevin mau ada agenda apa segala macam kan bebas suka-suka mereka kan. Mau mereka ini, mau mereka itu. Pada akhirnya kalau nggak ada aturan latihan intensif yang ketat, ya buyar juga nih ininya. Karena mereka merasa mereka nggak punya kewajiban untuk itu. Yang ketiga adalah dari rally point, atau bagaimanakah meskipun Marcus Kevin itu juara dunia, tapi ternyata di background ke belakang, Marcus Kevin ternyata kalah. Sebagai contoh, bagaimana Marcus Kevin kalah di All England, yang di tahun 2019 di mana Ahsan itu menang, Marcus Kevin kalah dari Jepang saat itu. Entah Jepang entah Cina gitu. Marcus Kevin kalah dari Jepang atau Cina. Padahal sebelumnya Marcus Kevin adalah juara dari All England tahun 2017 atau 2018 gitu. 2018 kalau nggak salah ya, dia juara All England. Tapi di next competition dia kalah. Dan ini terbukti bagaimana Marcus Kevin sudah ranking 1 dunia dan kekalahan kembali terjadi. Means pemerintah kita tidak benar-benar serius untuk membawa title juara itu pulang. Karena faktanya kekalahan itu sudah terjadi di zaman All England dan keulang lagi di Olimpiade Tokyo. Ini adalah kekalahan 2 kali berturut-turut Marcus Kevin, padahal dia adalah legenda dunia. By that, karena orang yang menjamin manajemen bulu tangkis mereka untuk berlatih adalah
manajemen bulu tangkis itu sendiri, yang nyediain dana adalah manajemen bulu tangkis itu sendiri, dan yang bisa memastikan track record daripada mereka maju atau enggak juga adalah manajemen bulu tangkis sendiri. Kita percaya manajemen bulu tangkis di Indonesia itu buruk, dari dana, fasilitas, terus juga dari intensitas latihan, dan yang ketiga adalah dari track record, di mana track recordnya itu kok kalah terus ya. Nanti teman-teman cek ya, All England itu kalah loh. Marcus Kevin itu, yang menang malah Hasan dan satunya, kayak gitu. Nah, kalau aku mau nyerang, itu kan udah tuh argumentasi, reasoningnya udah ya tadi yang panjang dijelasin, evidence-nya adalah fakta bahwa All England kalah, terus juga fakta bahwa di COVID segala macam itu evidence-nya, link back-nya, maka bla 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 bla, selesai. Kalau mau lebih ini teman-teman bisa research dulu ya, karena ini jadi kita nggak research. Gimana kalau kita ngebalikin kalau dia bukan kalah karena manajemen timnas bulu tangkis yang buruk? Kalau kita nolak, dia kalah, kita nggak bisa nolak bahwa Marcus Kevin kalah, ya nggak? Karena emang udah faktanya kalah gitu. Jadi kita nggak bisa nolak kata-kata predikatnya, atau kata-kata keterangan, bukan predikat, kata keterangan bahwa kalah Marcus Kevin. Jadi kita harus tetap stay di situ. Tapi kita bisa nolak manajemen timnas bulu tangkis yang buruk, dan kita paling simpel ya, cara paling simpel untuk kontra itu adalah dengan putar balik. Kalau kita nggak mau addition ya, atau kita nggak mau tambahan, kita dengan putar balik. Berarti kalau dengan sistem putar balik ya, kalau kita nggak mau nambah sesuatu, maka kita harus bilang bahwa manajemen timnas bulu tangkis Indonesia itu sudah sangat baik. Bukan buruk. Jadi ini kekalahannya Marcus Kevin ya murni karena emang performanya nggak bagus di lapangan, bukan karena manajemen timnas bulu tangkis kita buruk. Nah, gimana aku bakal buktiin ini? Pertama, aku harus nyerang dasar-dasar mereka dulu, di mana mereka bilang pemerintah kita tuh nggak ngasih dana banyak untuk COVID karena COVID, terus latihan intensifnya itu beda, nggak banyak dibandingin negara-negara lain, serta bagaimana kemudian track record-nya itu menurun dari zaman All England, bahkan kalah lagi di Olimpiade Tokyo. Oke, aku bakal langsung rebuttal ke situ. Yang pertama dari bahwa manajemen bulu tangkis Indonesia buruk karena dana yang berbeda dan latihan intensif yang berbeda. Sebelum aku masuk ke situ, aku mau kasih justifikasi dulu di kontra yang akan nge-bold bahwa manajemen bulu tangkis Indonesia sudah bagus. Jadi di kontra itu ya, kita kan harus nyanggah nih. Nyanggah itu bisa per poin, atau nyanggah itu bisa ngasih satu payung yang sifatnya gede banget, yang sifatnya assertion, barulah setelah assertion itu aku kasih reasoning. Nah, assertionku adalah, saya akan membuktikan bahwa manajemen timnas bulu tangkis Indonesia sudah sangat baik, bahkan menjadi juara di dunia. Aku bakal buktiin pakai berita. Tadi kan ingat ya, ada evidence, ada berita, ada narasi. Nah, sekarang aku bakal pakai beritanya. Kebalik ya, bukan reason dulu, tapi aku bakal pakai beritanya dulu. Aku bakal bilang bahwa Indonesia adalah salah satu legenda bulu tangkis dunia. Pihak-pihak yang menjadi top 10 daripada legenda bulu tangkis selalu didominasi oleh Indonesia. Bagaimana top 10 daripada bulu tangkis tunggal putra didominasi oleh Ginting, Anthony Ginting, dan Jonathan Christie. Bagaimana ganda putra didominasi oleh The Minions, Marcus Kevin, dan juga The Daddies atau Ahsan Hendra. Atau bagaimana di zaman tunggal putri di masa lampau misalnya, pada saat kita punya Sri Pujiastuti, Rudy Hartono, atau bagaimana ganda campuran kita bisa menang All England 3 kali berturut-turut, contohnya adalah Owi, Tantowi sama Natsir, tahu kan? Yang Tantowi sama Liliana Natsir itu menang ganda campuran All England 3 kali berturut-turut. Logikanya, jika Marcus Kevin kalah karena manajemen tim, bukan karena Marcus Kevin sendiri, seharusnya kita tidak akan punya legenda yang sifatnya tahun-menahun dan terus-menerus. Mengapa? Karena kalau mereka yang menyatakan kalah itu bukan karena kesalahan personal, tapi karena manajemen bulu tangkis, seharusnya manajemen bulu tangkis kita tidak menciptakan legenda. Karena once Anda hanya mengandalkan kepada, oh ini mungkin karena talenta, oh ini mungkin karena kecerdasan personal antara Marcus dan Kevin, seharusnya kita tidak akan mencetak juara dunia berturut-turut. Ya. Masalahnya kita juara dunia tuh banyak banget dan berturut-turut, and by that it proves bahwa manajemen bulu tangkis kita adalah manajemen bulu tangkis yang baik karena kita berhasil menghasilkan legenda-legenda bulu tangkis dunia. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi apabila manajemen bulu tangkis mereka seburuk yang mereka katakan. That's it. Bold argumentation yang menyatakan manajemen bulu tangkis kita bagus karena kita punya banyak legenda dunia dan didominasi oleh Indonesia. Logikanya, kalau itu cuma kebetulan, kita hanya juara 1 kali. Faktanya kita nggak juara 1 kali kan, kita juara berkali-kali. Ada Taufik Hidayat, Sri Pujiastuti, ada Rudy Hartono, ada Liliana Natsir Tantowi, ada The Daddies, ada The Minions. It's proof bahwa manajemennya baik. Nah, sekarang aku mau ngelarang atau ngebantah yang tadi, yang uang, terus latihan intensif. Yang uang aku mau bilang, uang itu tidak eksklusif karena bukan hanya manajemen bulu tangkis Indonesia saja yang mereduksi uang untuk olahraga, tapi seluruh
seluruh cabang olahraga dunia, bahkan negara-negara lain. Sebagai bukti bagaimana Olimpiade Tokyo tidak diselenggarakan meriah karena Olimpiade Tokyo memiliki pengeluaran dana yang pada akhirnya berkurang, atau bagaimana volunteer daripada Olimpiade Tokyo sebanyak 10.000 orang pada akhirnya mengundurkan diri, menunjukkan bahwa situasi pandemi adalah situasi yang normal dan dialami oleh semua orang. Bahkan kalau manajemen timnas kita mereduksi dana, hal tersebut juga terjadi di negara lain, bahkan negara Jepang maupun negara Malaysia itu sendiri. Oleh sebab itu, pada saat mereka ingin menyatakan dana itu adalah masalahnya, itu adalah hal yang tidak eksklusif dan tidak bisa dibenarkan karena semua negara dananya berkurang. Satu, menang, ya kan? Semua negara dananya berkurang, Olimpiade Tokyo aja nggak meriah, terus apa masalahnya? Bukan itu masalahnya. Itu nggak bisa membuktikan manajemen timnas kita buruk karena itu normal. Yang kedua, mereka mau bilang intensitas latihan selama 2 bulan. Aku mau jawab bahwa begini, dari zaman dulu, intensitas latihan dari timnas bulu tangkis Indonesia selalu disesuaikan berdasarkan karakter daripada pemain dan tingkatan dari pemain itu sendiri. Fakta bahwa Marcus Kevin adalah legenda juara dunia, menurut saya justify bagi pemerintah untuk ngasih waktu latihan 2 bulan. Mengapa? Karena Marcus Kevin adalah legenda di mana mereka tidak perlu lagi belajar hal-hal dasar. Beda halnya pada saat kamu ngajarin anak yang baru bermain bulu tangkis, dia harus pergi ke bulu tangkis setiap hari karena dia harus belajar starting from the bottom sehingga mereka bisa naik level untuk menjadi seorang yang katakanlah lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi itu different case with Marcus dan Kevin. Dan kami percaya angka 2 bulan itu bukan angka yang disusun semena-mena. Sebagai seorang manajemen bulu tangkis, Anda sudah menyusun bahwa di periode ini dan periode itu akan ada latihan ini dan itu. Latihan tersebut sudah dirancang dan sudah disesuaikan. Bahkan jika latihan tersebut hanya 1 bulan, hal tersebut adalah hal yang sah-sah saja karena konsensus latihan itu disusun oleh pelatih dan disepakati serta disampaikan kepada Marcus dan Kevin itu sendiri. Logikanya, Marcus dan Kevin nggak mungkin mau kalah di kompetisi bergengsi dunia. Dan kalau manajemennya sudah mengatur hal tersebut, pelatihnya sudah mengatur, dan juga Marcus Kevin sudah setuju, berarti tidak ada masalah dari segi intensitas latihan. Karena yang dilihat adalah kapabilitas Marcus Kevin sebagai juara dunia dan fakta bahwa mereka nggak perlu starting from the bottom, serta konsensus yang disepakati oleh Marcus Kevin itu sendiri karena sama-sama mau juara. Menang dari segi rebuttal yang kedua. Yang ketiga mereka bilang, ya, tapi faktanya Marcus Kevin kalah tuh sebelumnya di All England, terus kalah lagi di Olimpiade Tokyo. Berarti manajemen kita buruk dong. Terus kita bilang, enggak. Kenapa enggak? Karena bilang kayak gini, semua tim yang bakal bertanding di Olimpiade adalah tim yang berusaha sebaik mungkin. Mereka adalah tim yang berusaha untuk dapat posisi teratas dan mereka tahu bahwa akan ada legenda-legenda di situ. Misalkan The Minions, The Daddies, atau ada Mokomoto, atau bagaimana ada tim Jepang yang Heto dan lain segala macamnya. Heto dan Yuta misalkan kayak gitu. By that mereka pasti latihan sebaik mungkin. Namun kekalahan bukan jadi isu yang sebesar itu karena improvement tidak hanya dilihat dari title juara, tapi juga dilihat dari progresivitas. Contohnya, bagaimana saat Marcus Kevin kalah di All England, misalkan di tahun 2019, mereka tidak ada di posisi penyisihan, tapi mereka ada di babak 4 besar. It proves bahwa kalau manajemen kita memang seburuk itu yang mereka katakan, tidak akan ada improvement yang terlihat dari segi posisi. Faktanya, kita pada saat kalah All England masih 4 besar kok kalahnya gitu. Dan memang posisinya itu adalah ketat karena orang yang berhasil ngalahin Marcus Kevin ternyata jadi juara All England di tahun itu misalnya. Atau bagaimana kita kalah dari Malaysia tahun ini, namun berdasarkan set, kita ketertinggalannya tidak jauh, membuktikan bahwa skill Marcus dan Kevin itu berkembang. Beda lagi kalau Marcus Kevin kalah 21-2, ya itu jelas tuh. Itu antara Marcus Kevinnya atau manajemen timnasnya tuh, ya, antara dua itu. Faktanya keketatan perkalahannya itu adalah keketatan yang sifatnya beda tipis, 21-18, 21 ya kan. Yang barusan kan kayak 21-18 gitu. Meskipun setnya itu kalah, tapi gap-nya itu nggak jauh-jauh banget, masih bisa dikejar, means bahwa kita itu juga bagus. Nah, habis itu aku mau link back-nya dengan kayak gini nih. Faktanya tidak ada satupun orang yang menginginkan legenda kita pada akhirnya tidak juara. Manajemen pelatihan dan bahkan Marcus Kevin itu sendiri pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa jadi juara. Itulah mengapa kami percaya bahwa kekalahan Marcus Kevin itu bukan dikarenakan manajemen bulu tangkis yang buruk, namun dikarenakan misalkan nih, aku dari Batel ya, aku harus bawa yang baru nih. Bukan karena kekalahan manajemen yang buruk, tapi misalkan dikarenakan peningkatan competitiveness antar pemain, misalkan kayak gitu. Jadi aku mau bilang ini tuh bukan salah manajemen bulu tangkis, tapi emang karena competitiveness-nya meningkat. Jadi skill-nya Malaysia emang nambah, terus Marcus Kevin skill-nya emang nambah, tapi emang karena emang udah sengit banget aja, jadi salah. So this is actually normal thing. By that aku udah buktiin kalau kalahnya Marcus Wijayadi karena manajemen timnas bulu tangkis yang buruk, dan aku juga udah bisa buktiin kalau kalahnya Marcus Kevin bukan karena manajemen
timnas bulu tangkis buruk, kita bagus gitu. Link back-nya adalah kalau seandainya manajemen timnas bulu tangkis seburuk itu, legenda seperti Marcus dan Kevin tidak akan menjadi headline dunia dan tidak akan menjadi jagoan di era Olimpiade Tokyo 2021. Fakta bahwa kekalahan Marcus Kevin mengundang banyak keheranan bagi seluruh orang di penjuru dunia, sama seperti kekalahan Makomoto, membuktikan bahwa orang-orang menaruh banyak harapan pada Marcus Kevin dan percaya bahwa manajemen bulu tangkis Indonesia memang sebagus itu dalam menghantarkan juara. Sekian, terima kasih. Misalkan, that's it. Itu gimana menurut kalian? Jelas apa ada pertanyaan atau ada yang kurang? Panjang banget ya. Bagus sih Mbak, Gimana tadi nih, udah apa ya, udah menggambarkan gitu seakan-akan kalau kita ada di forum itu lalu ada di perlombaan juga dan menggunakan sistem ARAN itu udah cukup apa ya, menggambarkan banget lah situasinya, kondisinya dan sebagainya. Termasuk tadi ada beberapa yang Mbak sebutin terkait penguatan data dan sebagainya, ada berita yang disebutkan di awal untuk menguatkan rasionalisasi. Jadi saya kira Mbak Laras sudah nyebutin itu dengan sangat baik gitu. Dan ini karena keterbatasan waktu gitu, mungkin ada nggak closing statement dari Mbak gitu, terkait gimana sih kita untuk memahami debat dan sebagainya, dan teknik-teknik apa yang harus digunakan dalam berdebat, dan dasar apa yang harus kita miliki supaya kita yakin gitu untuk mengikuti perlombaan debat atau bahkan komunitas debat gitu. Silakan Mbak. Oke, menurut aku tidak pernah ada teknik yang benar-benar paten di debat ini. Ada 1001 teknik yang sometimes kalian bisa kembangin itu sendiri based on your own taste gitu, karena setiap debater juga pasti beda-beda. Nah, sebab itu menurut aku belajar teori itu nggak ada gunanya kalau kalian nggak praktek, karena lagi-lagi sama kayak pertandingan Marcus ya, yang tadi kalah gitu, bahkan dia udah juara dunia, proof bahwa pertandingan itu selalu dinamis dan kita bakal punya lawan yang sengit, lawan yang meningkat, dan competitiveness-nya juga bakal nggak bisa ditebak. Makanya belajar debat itu juga bukan cuma belajar teori, tapi juga belajar praktek. Habis ini jangan lupa untuk daftar lomba debat, kalah nggak masalah, buktiin kalau kalian comeback stronger, kayak gitu aja. Jadi nggak apa-apa sekarang belajar teori, next time kalian harus buktiin untuk bisa praktik, karena lagi-lagi ya dunia kompetisi itu dinamis dan lawannya sengit. Makanya bahkan kalau kalian kalah sekalipun, at least kalian punya pride di dada kalian, sehingga sama seperti kasus kekalahan Marcus Hendra ini, Kevin sama temannya ini, orang justru tidak benar-benar merasa kekalahan, tapi memaklumi bisa jadi memang ada yang kurang performanya kayak gitu. Itu aja sih dari aku, Aldi. Oke, itu ya tadi beberapa closing statement dari Mbak Laras yang semoga bisa membantu dan memacu kita. Karena mahasiswa FISIP itu apa ya, dia dilambangkan sebagai orang yang pandai bicara, pandai menganalisa situasi sosial dan sebagainya. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk ngisi absen, dan habis ini Mbak Laras dan teman-teman jangan leave dulu, soalnya kita ada sesi foto bersama gitu. Dan besok tanggal 2 Agustus itu ada kelas FISIP Edu Club lagi nih teman-teman. Itu kelas KTI, itu dibawakan sama Kak Muhammad Farhan Khatami kalau nggak salah. Itu bisa langsung cek aja di websitenya yang udah di situsnya ya, situsnya udah ditulis di kolom komentar gitu. Oke teman-teman bisa langsung foto bersama aja. Oke, teman-teman, boleh langsung dinyalakan ya kameranya. Ini terakhiran banget kok, jadi apa namanya, kita vote bar dulu gitu. Ayo nih, mungkin teman-teman bisa diramaikan ya, dinyalakan kameranya supaya bisa ini. Sebenarnya makasih Kak Laras, ilmunya mantap banget. Oke, ada lagi nih teman-teman yang mau on cam, silakan. Oke, mungkin apa kolom chatnya dibersihkan dulu sebentar ya, karena kita mau foto bareng nanti kehalangan terus sama chatnya. Mungkin jangan dulu komen. Oke, ini udah semua belum untuk teman-teman?
Oke, mungkin sudah ya buat teman-teman, dipersiapkan kita akan foto bareng. Di sini ada 2 slide, 1,5 sih. Ya, kita apa namanya foto bersama ya. Siap-siap, 1, 2, 3. Ya, untuk slide pertama sekali lagi 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi makasih ya Mbak Laras. Mohon maaf nih kalau ada kurang lebih dan salah-salah kata dari kami. Ya, thank you juga dari aku. Semangat ya teman-teman. Makasih Mbak Laras. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Laras. Ya, thank you.